Saya ganti ke host dulu. Oke, Ko Budi udah host. Oke, ya selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini saya coba ingin membawa dua topik ya. Jadi topik yang pertama 6 bulan kita jadi samurai, dan satu lagi adalah strategi 3 sampai 6 bulan ya. Kita semua bisa punya income ya, bisa punya penghasilan 100 juta per bulan. Nah, ini yang mungkin saya harus lebih banyak singgung lagi, yang kalau satu peluang bisnis 3 sampai 6 bulan kita bisa dapat income 100 juta per bulan secara konsisten. Nah, ini ternyata sebenarnya lebih diminati ya. Saya masih ingat dulu waktu saya awal-awal ya jalanin bisnis ini, hampir sering kali saya pasti ngomongnya itu gitu loh ya. Nah, saya background dari IT ya. Jadi saya bukan seorang marketing ya. Jualan terus terang saya pasti kalah ya. Kalau dibandingin sama Malinda, Sweety, mungkin saya mah nggak ada apa-apanya ya. Jadi artinya apa? Artinya saya juga tahu keterbatasan saya ya. Jadi artinya kalau saya masuk dari sisi produk, nggak mungkin ya kan. Jadi artinya saya akan bicara lebih banyak mengenai bisnis. Nah, dari sisi bisnis itu yang kemudian yang akan bisa membuat kita jadi besar ya. Nah, saya lihat juga banyak teman-teman kita kalau cuma jago jualan, paling tinggi Anda cuma bisa mencapai Ronin atau Samurai yang tertinggi. Tapi kalau Anda mau masuk ke Shogun, Daimyo, Bushido, itu hampir tidak mungkin kalau kita hanya dengan jualan. Berarti kita harus bisa menciptakan duplikasi. Nah, jadi duplikasi yang paling cepat apa? Ya tadi itu, 3 sampai 6 bulan kalau semua orang punya income 100 juta, kalau semua orang fokus dapat 100 juta, nah kan akan terjadi gulungan, benar nggak? Nah, itu yang pertama ya. Oke, mungkin saya coba share screen. Nah, nanti di tengah-tengah saya akan ini ya, bahas mengenai yang 3 sampai 6 bulan dapat 100 juta ya. Ya. Teman-teman yang langsung ada pertanyaan boleh di chat ya. Nanti saya dijawab sama Ko Budi. Ya, ini memang sudah sisa waktu kita udah sisa 3 bulan, tapi ya bagi teman-teman yang baru bergabung ya nggak masalah juga ya. Jadi artinya nanti di tahun depan Anda sudah bisa mulai dengan yang benar ya, track yang benar gitu ya. Nah, ini dari pengalaman kita semuanya teman-teman. Jadi untuk bisa mencapai samurai rata-rata kita bisa mencapai dalam waktu 6 sampai 9 bulan ya. Nah, di grup ini sendiri Diamond Dash, kemudian apa lagi nih? Konichiro, Elevate, Konichiro, nah ini semua ini, nah ini semuanya kan saya lihat rata-rata udah banyak yang mencapai samurai ya. Jadi memang bisa di achieve antara 6 sampai 9 bulan. Nah, ada juga orang yang bisa achieve lebih awal, tapi itu pengecualian ya, cuma karena karena mungkin background-nya atau memang karena kerja kerasnya juga lebih banyak daripada lain sehingga dia bisa lebih awal ya. Tapi ya tadi saya bilang walaupun kita nggak bisa achieve 9 bulan, kita bisa achieve 12 bulan itu juga oke aja gitu ya. Jadi kan sesuatu kan kita bisa belajar semua ya. Nah, tapi dari rata-rata di grupnya saya semua ini yang Anda bisa achieve ya seperti itu. Oke. Nah, biasalah ya, kita ini cepat aja, biasa ya. Jadi segala sesuatu harus direncanakan ya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita juga kemarin waktu di GWK juga sudah dikasih pengertian ya. Masing-masing ini punya arti, toreda apa, nah ini nanti bisa dibaca. Nanti mungkin saya bisa yang belum ada bisa minta aman Bu Novi atau sama yang leader-leader yang lain. Nah, Ronin pengertiannya apa? Nah, kita akan bahas mengenai samurai. Jadi samurai itu merupakan satria ya. Jadi satria yang berasal dari kalangan bangsawan ya, seperti itu. Jadi samurai ini memiliki kesabaran, ketelitian yang tinggi dan segalanya ya, seperti itu. Oke, nah kemudian, kalau bisa next ya, Anda harus ngejar ini peringkatnya ya, Shogun, Daimyo, dan Bushido. Karena 3 peringkat ini ya loncatannya luar biasa ya, annual rank-nya luar biasa. Karena di Shogun aja kita langsung terima 575 juta ya, berbeda sama yang di Samurai 75 juta. Jadi langsung loncat beda 500 juta. Jadi itu Shogun. Nah, kalau kita udah ada di Shogun ini juga, Bapak Ibu juga namanya sudah tercatat juga di pabrik Jepang ya. Jadi kalau suatu hari nanti Bapak Ibu berkesempatan datang ke pabrik Jepang, Bapak Ibu bisa lihat nama kita sudah ada di sana ya, seperti itu. Nah, ini bisa jadi kebanggaan anak cucu kita ya. Tadi kan cucunya Ginoli tadi kan udah banyak kan. Jadi kalau Ginoli kalau nggak bisa jadi Bushido ya malu juga gitu ya. Karena nanti cucunya ke sana kok mana kakek gua kok nggak ada kan Bushido gitu ya. Ada nama engkong gua gitu ya. Oke. Nah, ini potensinya income ya. Nah, ini dari rata-rata. Memang ada yang lebih besar dari ini juga banyak ya.
Yang lebih kecil juga ada, tapi average bahwa seperti ini ya kita akan dapat ya. Jadi kalau di Toreda 25 sampai 60. Banyak juga yang Toreda di atas 100 juga banyak ya, tapi rata-rata seperti itu. Nah, Ronin antara ini ya 40 sampai 100 juta. Karena banyak member-member kita kan biasa ya, nggak terlalu punya satu titik, kadang-kadang punya dua ya, punya tiga, nah sehingga totalnya seperti itu ya. Nah, kalau Samurai range-nya kita adalah 60 sampai 150 juta ya. Nah, tadi Shogun 150 sampai 250. Nah, Daimyo sebenarnya ini range-nya adalah di sini ya, di sekitar 200-an ya. Ini salah kemarin ketik juga nih ya. Jadi di angka sekitar 200 lebih sampai ke 500 juta. Nah, Bushido yang antara sekitar 500 sampai 1 miliar. Nah, ini kita udah termasuk ya. Udah ditambah sama annual rank, jadi lebih kurang kalau dibagi rata seperti itu. Nah, jadi mungkin sebelum saya masuk, nah saya kasih lihat, tadi kan Novi tadi udah tunjukin ya, income-nya Daimyo, bener nggak? Daimyo kan tadi rata-rata kamu semua di atas 250 juta ya, bener ya Novi ya? Ya. Ya, satu titik loh ya, jadi kan kalau ada 2 titik, 3 titik, pasti totalnya, belum lagi annual rank, pasti kalau dibagi udah pasti di atas ini ya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba mau share, kasih lihat Anda yang titiknya Shogun. Nah, titik saya yang kedua ini sekarang Shogun menuju Daimyo, bener nggak sih di antara range ini? Nah, kemudian nanti saya akan tunjukin lagi titik saya yang ketiga, yang sekarang juga lagi saya ngejar ke Shogun. Jadi posisi sekarang di Samurai menuju Shogun. Bener nggak sih di antara range ini ya? Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu jadi punya gambaran ya. Shogun ke Daimyo dan kemudian dari Samurai ke Shogun. Sebenarnya saya kalau bisa, mungkin saya pilihannya adalah salah juga bahwa saya kemarin bersamaan juga ya, saya kerjain antara 2 titik gitu ya, titik kedua dan titik ketiga. Jadi sebenarnya itu keteteran juga Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau pilihannya kalau bisa ini lebih bagus satu persatu. Ya, fokus satu persatu. Nah, ini titik saya yang kedua. Karena kalau kita banyak titik terus terang kita juga kewalahan sendiri ya. Karena di sini juga pasti kan semuanya kan kita harus butuh atensi untuk bantu mereka juga ya. Nah, ini titik kedua. Posisi sekarang adalah Shogun. Nah, benar nggak sih range-nya antara Shogun adalah 150 sampai 250 juta ya untuk satu titik. Nah, ini titik saya yang ini, yang titik kedua, yang posisi sekarang adalah Shogun. Nah, sekarang pairing hari ini berapa? Pairing hari ini baru 40. Ya, ini yang titik Shogun menuju Daimyo. Nah, ya, nah ini. Nah, posisi sekarang saya adalah di sini ya. Di posisi Shogun, pairingnya sudah 11.000 lebih ya, jadi kurang 3.200 lagi. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, karena sehari ini juga sama. 32.000 ini dibagi 85, setiap hari butuh 40 pairing ya secara konsisten. Jadi kalau setiap hari bisa pairing 40 kali, berarti masuk ke peringkat Shogun. Oke. Nah, kalau kita lihat month to date-nya, kita lihat di sini apa nah yearly ya. Level Shogun. Nah, level Shogun ya. Nah, Anda lihat nih. Di Januari 207, benar nggak? Nah, kan level Shogun ya. Nah, Februari 189, 180, 198, 172. Nah, bulan kemarin malah lebih naik ya, 264 ya. Nah, jadi artinya malah melebihi ya, jadi udah masuk ke range-nya Daimyo ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau punya Novi tadi kan Daimyo total 1,7 ya. Kalau Shogun tuh totalnya juga nggak kalah 1,2 miliar lebih Bapak Ibu ya. Jadi kalau 1 tahun kalau kali 2 ya berarti 2,4 miliar juga. Nah, ditambah dengan bonus lagi ya. Kalau ini bisa masuk Shogun, ketambah lagi 1,8 miliar. Nah, ini gambarannya ya. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau Anda lihat di tahun kemarin 2020, ini juga saya baru bangun ya di tahun 2000. Nah, waktu lagi bangun tuh, waktu lagi masih Toreda, Ronin sama 50 juta, 44 juta ya. Nah, ini mungkin kan dari kalian semua yang di sini kan udah banyak, semua kan udah pasti lewat dari ini semua ya. Nah, sama, ini juga bangun. Nah, kemudian baru mulai meningkat ya kan. 100 lebih ya. Nah, tahun kemarin untuk titik ini dapat 1,25 miliar ditambah dengan bonus tahunan ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi titik yang ketiga, yang posisi Samurai. Benar nggak sih? Range-nya antara 50 sampai 150 juta ya. Nah, ini titik saya yang ketiga.
Tapi yang tadi seperti saya bilang, kalau bisa sih kita lebih ada, kalau dikasih pilihan lebih bagus satu persatu Bapak Ibu ya. Kalau begini malah kita nggak ada yang istilah apa, nggak ada yang jadi yang benar-benar ini ya. Karena ini sekarang yang bisa jadi shogun aja saya juga masih ragu apakah ini bisa jadi shogun nggak ya. Karena begitu kita fokus di kaki kedua, malah ini yang keteteran. Sekarang malah pairingnya yang dikit sekarang ya. Tuh, nah hari ini pairingnya berapa nih? Yang titik ketiga. Hari ini baru pairing pas 10 ya. Seperti itu. Oke. Ini titik ketiga. Nah ya benar ya, levelnya samurai dan total pairing sudah ada 3.900, masih kurang 1.000. Ya 1.014. Jadi kalau dibagi 80 hari masih butuh 13 pairing ya per hari. Ya nggak tahu lah ya, mudah-mudahan masih bisa tercapai ya seperti ini ya. Nah, income-nya berapa sih? Nah, income untuk seorang samurai kita klik di sini. Jadi saya jarang sekali sponsor. Nah, Bapak Ibu kalau bisa lihat sponsornya semua nol Bapak Ibu ya. Tuh saya sekarang jarang sekali sponsor, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi saya cuma terima dari pairing bonus saja. Nah, seorang samurai itu yaitu 135 juta, 85, 78, 67, 55, 87 ya kan. Nah, seperti itu ya. Nah, total ini seperti itu. Nah, ini seorang level samurai menuju shogun. Nah, kalau shogun Anda udah masuk ke situ berarti bisa masuk ke 150 juta. Nah, oke, ini gambarannya ya. Jadi sebelum saya masuk, nah ini gambarannya. Ini samurai aja segini loh teman-teman. Jadi makanya kita target awal tuh samurai. Ya, oke, kita lanjut dulu ke topik pembahasan kita. Kok kembali ke sini lagi ya? Tadi kita di sini. Oke. Ya, oke. Tadi kita di sini ya. Jadi sesuai ya Pak ya. Jadi memang seperti itu gitu ya. Range-nya kalau samurai ya range-nya kita antara ya 50 lah saya harus bilang ya, 50 sampai 150 juta seperti itu. Jadi memang kita ada off-lap gitu ya, nggak seperti itu juga. Oke. Nah, kenapa kita harus mengejar samurai? Karena ini udah sangat terukur ya, cukup realistik. Income kita juga udah cukup bagus ya, di antara 60 sampai 150 juta. Nah, kita sudah punya beberapa orang di tim kita ya yang sudah sevisi dengan kita ya. Nah, kita kalau sudah bisa mencapai samurai itu juga sudah membuktikan komitmen kita ya dan kapasitas kita juga seperti itu ya. Nah, teman-teman kalau bagi yang ini suaranya di mute aja ya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian kita di sini saya sama Pak Niko, kemarin dulu tuh di samurai ini untuk menuju ke strukturnya yang bagus apa sih? Nah, strukturnya sebenarnya yang bagus adalah kita berharap kalau Anda di samurai ini Anda harus punya 2 ronin di kiri. 2 ronin di kanan ya, Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah, 2 ronin di kiri dan 2 ronin di kanan. Nah, kemudian masing-masing ronin itu di kirinya punya 5 toreda, kanannya punya 5 toreda ya. Nah, kenapa kita butuh begini? Jadi Anda punya pemikiran ya, 2 ronin dan 20 toreda. Ya, seperti itu. Kiri kanan seperti itu. Kenapa? Karena samurai ini jumlah pairing Anda sebenarnya adalah 1000. Sebenarnya nggak perlu sampai begini, benar nggak? Anda 1 ronin di kiri, 1 ronin di kanan aja Anda juga udah samurai sebenarnya ya. Hanya butuh 1 ronin di kiri, 1 ronin di kanan aja Anda samurai. Dan banyak juga samurai itu ternyata juga nggak punya ronin. Nah, ternyata hanya punya beberapa orang toreda aja, benar nggak? Karena kan teman-teman kita berjuang ada yang setengah toreda, ya kan? Setengah toreda kalau dia 50-50 aja, dia 50 pairing aja, berarti dia udah kasih Anda udah 100 paket, benar nggak? Nah, kalau dia toreda, berarti dia 100 saja dia udah kasih kamu 200, benar nggak? Nah, tapi kalau dia toredanya misalnya toredanya gemuk, misalnya ya toreda gemuk, maksudnya dia menuju ke ronin 300 atau 400 pairing. Begitu dia 300-nya berarti kan dia udah 300, berarti kan dia udah kasih kita 600. Jadi banyak orang yang mencapai samurai tanpa punya ronin. Hanya dengan beberapa toreda aja, kita udah samurai. Tapi itu sebenarnya ya kita bisa achieve samurai, tapi kalau strukturnya kita belum ada ronin dan belum ada 20 toreda, itu susah untuk kita naik ke shogun. Ya. Karena dari samurai menjadi shogun, Bapak Ibu butuh 5 kali kekuatan. Ya. Dari 1000 menjadi 5000. Jadi kita juga harus punya struktur, punya orang-orangnya juga harus bisa mendukung kita menjadi shogun seperti itu ya. Oke. Saya mau cerita sedikit mengenai gini. Kalau bisa, Anda itu jadi samurai yang gemuk. Walaupun misalnya tahun ini Anda nggak bisa achieve, misalnya ya, nggak bisa achieve atau selesaikan jadi shogun. Tapi minimal Anda itu bisa
ya jadi samurai gemuk. Nah, mungkin saya sharing mengenai ada namanya Agus Oka ya. Nah, Agus Oka tahun ini menjadi shogun. Nah, Agus Oka dari Bali ini, ya sekarang consignment stokis yang di Bali. Nah, dia pernah cerita waktu di periode tahun pertama, waktu ranking ini waktu dimulai tahun 2019. Nah, waktu dia hadir di acara apa yang kita penerima hadiah award reward ini kan di cruise ya di Ya. Singapura. Nah, beliau ini mencapai samurai katanya apa? Pas-pasan dengan skor 1030 pairing. Jadi pas-pasan. Jadi dengan samurai 1030 ya. Akhirnya achieve samurai. Nah, dia bilang Ko Yohanes ya yang sekarang jadi Bushido, Ko Yohanes juga pada saat di tahun 2019 baru mencapai samurai. Karena pada saat itu saya baru daimyo satu-satunya ya. Shogun baru 3 orang ya. Jadi semua ada di samurai. Nah, Ko Yohanes juga ada di samurai. Tapi Ko Yohanes samurainya samurai gemuk. Nah, berapa samurai gemuk? Dia sekitar kalau nggak salah sekitar 4.500 pairing samurai gemuk termasuk kategori samurai gemuk. Nah, jadi begitu masuk ke tahun 2020, nah terjadi peningkatan 4 sampai 5 kali. Nah, Pak Agus terjadi peningkatan 4 kali juga katanya omsetnya. Tapi begitu 4 kali dia menjadi 4.000 sekian. Ya, jadi pairingnya cuma 4.000 sekian, masih masuk juga di samurai. Jadi dia 2 kali di 2019-2020 menduduki samurai. Tapi Pak Yohanes, Ko Yohanes, nah dari 4.000 lebih terjadi peningkatan 5 kali masuk menjadi 20.000 ya, sehingga menjadi Bushido ya. Nah, Bapak ya. Jadi nah, maksud saya ada sama. Jadi kalau Anda walaupun mau jadi sekarang tahun ini misalnya baru bisa Chief Toreda, nggak apa-apa. Cuma kalau bisa Toredanya Toreda gemuk. Nah, kan kalau Toreda pas-pasan 100, kalau Toreda gemuk misalnya kita di 400. Nah, tahun depan kita naik ke samurai pasti gampang, benar nggak? Karena cuma 2 kalinya. Begitu Bapak Ibu peningkatannya ada 5 kali aja, pasti Bapak Ibu kan udah lewat samurai ya, seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita semua jadi Toreda gemuk, Ronin gemuk ataupun samurai gemuk ya. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu lebih gampang menuju rank shogun ya. Nah, apa sih program kerja kita? Nah, ya karena kita IT. Karena saya tiap hari biasanya adalah konsultan. Jadi memang setiap kali memang membuat project ya untuk bank-bank. Nah, jadi sama. Jadi kita memang harus bikin satu aktivitas. Nah, jadi kalau 6 bulan kita mau ngejar samurai, dianggap kita baru seorang menjadi new member. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya screen ini sheet ini, nah Bapak Ibu bisa cetak sebenarnya. Nah, ketemu teman-teman baru yang baru mau mulai, pasti banyak sekali pasti bertanya kepada Pak Albert misalnya. Pak Albert, oke, saya baru bergabung di sini, Pak. Nah, saya levelnya Ruby, Pak. Saya baru bergabung Ruby. Nah, kapan sih, Pak? Kira-kira saya bisa balik modal saya? Benar nggak? Banyak orang selalu ingin kalau namanya berbisnis, pasti dia gini, kan sekarang di pandemi ini uang sekarang susah nih. Oke, saya berani keluar nih uang 3,5 juta. Kapan sih saya bisa balik modal? Nah, saya mau bergabung Diamond nih 21 juta. Ya, 20 juta sampai 21 juta. Nah, kapan sih saya balik modal? Nah, jadi kita sudah punya gambaran sebenarnya. Oke, nah Anda lakukan ini. Nah, ini pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau Anda lakukan bulan pertama aja ternyata Anda sudah balik modal. Kalau Anda Ruby berarti income Anda segini, ya Diamond Anda bisa punya income segini. Berarti bulan pertama Anda sudah balik modal, nah sisanya Anda sudah untung ya. Nah, jadi orang udah tahu dan pekerjaan apapun kita fair ya. Kita udah tunjukin, oke? Nah, 6 bulan pertama apa sih yang pekerjaannya? Nah, di bulan pertama kalau kita baru bergabung harus bikin prospek list 100. Nah, saya masih banyak menjumpai orang-orang ya baru-baru, terus terang mereka nggak pernah bikin prospek list. Harus dibikin Bapak Ibu. Ya, prospek list itu nggak usah terlalu bagus-bagus. Ya, bikin aja di kertas folio gitu nggak apa-apa. Ya, saya memang dari dulu udah begitu ya. Begitu duduk mau jalankan bisnis harus langsung ambil kertas folio, kita langsung tulis nama. Lihat dari mana? Lihat dari handphone kita. Ya, karena apa? Karena kan handphone kita kan ribuan. Kan nggak mungkin juga kan ada teman yang kita udah lama kita nggak kontak, kita juga udah lupa. Nah, udah kita ingat-ingat aja yang mana yang kita mau kontaknya, kita tulis semua seperti itu ya. Nah, bisa diperkategori juga SD, SMP, SMA, teman kuliah ya, teman kerja kalau misalnya kita sering bolak-balik kerja, kerja A kemudian resign, pindah lagi kerja B ya kan. Kalau pernah masuk 5 perusahaan berarti kan kita udah punya 5 ini ya. Nah, ya 5 rekan kerja dari 5 perusahaan banyak sekali. Belum lagi teman gereja, teman masjid ya kan, teman arisan ya kan. Nah, ibu-ibu kan banyak lagi nih ya. Nah, teman-teman ini ya, teman main A ya, teman-teman apa aja lah ya seperti itu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau bisa bikin 3 kategori. Nah, saya selalu bikin 3 kategori. Kategori pertama adalah F. F itu apa? Financial ya. Nah, financial itu apa?
uangnya banyak nggak? Nah, kalau uangnya banyak, saya kasih dia skornya 3. Kalau sedang 2, kurang 1 skor. Nah, yang kedua apa? A. A itu apa? Ambisi. Ya, ambition ya. Nah, ambisinya bagaimana? Nah, ambisinya kalau sangat ambisi, misalnya, contoh, misalnya saya tulis ada nama Pak Albert di sini. Berarti kalau tulisannya Pak Albert, ternyata Pak Albert orangnya ambisi, skornya 3. Sedang 2, kurang 1. Nah, yang ketiga adalah apa? N. FAN ya, ingat ya, fun. FAN. Jadi financial, ambition, dan kemudian N adalah network. Teman-temannya. Nah, teman-temannya banyak nggak? Kalau teman-temannya banyak, ya, kalau teman-temannya banyak, saya kasih apa? Kalau teman-temannya banyak, saya pasti kasih 3. Sedang 2, kurang 1. Oke? Nah, jadi kalau misalnya saya tulis Pak Albert, finansialnya uangnya banyak 3. Ambisinya 3. Ya. Kemudian temannya banyak 3 juga. Nah, ini kan berarti bagus nih. Nah, ini kalau bisa bergabung, Pak Albert bisa bergabung sama saya, berarti kan luar biasa, benar nggak? Nah, tapi kalau Bapak Ibu kalau mau belajar, kan kita kan baru bergabung di bulan pertama. Nah, untuk belajar Bapak Ibu jangan pakai yang 3-3 ini, sayang, benar nggak? Kalau Anda maju sendiri, kemungkinan besar berhasil kan kecil, karena kan kita baru belajar. Nah, Anda mau belajar presentasi di awal-awal, cari yang skornya 3 atau 4, ya. Nah, skornya 3 maksudnya apa? Finansialnya nggak ada, misalnya gini, saya tulis Pak Anton. Pak Anton, ya ternyata finansialnya nggak ada 1. Ambisinya juga nggak ada 1. Teman-temannya juga nggak ada, ya sudah. Nah, ini yang kita presentasi dulu, benar nggak? Nah, kita belajar presentasi. Artinya apa? Anda bergabung, nggak bergabung pun nggak apa-apa, benar nggak? Nah, ini yang untuk kita belajar, ya seperti itu ya. Nah, kalau skor yang tinggi-tinggi 8 atau 9, kalau bisa minta bantuan ya. Jadi kita lebih bagus kita minta bantuan upline, ya kan? Nah, berdua misalnya ya dengan Novi, sama ya berdua, bertiga, sebenarnya jumlah kita lebih banyak lebih bagus. Nah, makanya kita jauh lebih bagus kalau misalnya offline, itu misalnya kita ada table talk ya. Nah, table talk ada 4-5 orang, Anda ngajak 1 orang, teman kita ngajak 1 orang, kemungkinan closing pasti lebih tinggi ya. Karena jumlah kita lebih banyak daripada dia. Seperti itu ya. Nah, di bulan pertama kita prospeknya 5, kemudian presentasi 3. Yang perbedaan antara prospek dan presentasi ini, nah mungkin saya agak ngulang dikit ya gitu ya, karena saya anggap karena di sini kemarin tadi Novi ada bilang ada banyak juga member-member baru. Oke, nah prospek artinya kita cuma cari kebutuhan teman-teman. Tapi kita belum presentasi, cuma cari kebutuhan. Misalnya contohnya saya telepon Pak Albert, Pak Albert gimana kabarnya, kan lama nggak ketemu gitu kan. Nah bla bla bla, bisnis gimana sekarang ya kan, papa mama gimana, istri bagaimana, anak bagaimana. Dari sini kita sebenarnya udah tahu kebutuhan gitu ya. Nah kalau bisa jangan langsung dipresentasi. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan prospek adalah cuma cari tahu aja kebutuhan aja, tapi belum langsung presentasi. Nah, kecuali teman-teman yang memang kita setiap hari ketemu, yang sering kita ketemu. Misalnya saya sama Pak Albert adalah teman baik. Kita udah sering ketemu, ya udah nggak usah basa-basi, benar nggak? Toh kita udah tahu. Nah ya, kalau misalnya Pak Albert misalnya kita udah tahu misalnya kita lagi bisnis sekarang, bisnis slowdown gitu kan, lagi zaman pandemi begini, ya langsung to the point aja ya kan. Pak Albert, kebetulan nih gue ada 1 peluang bisnis nih ya kan. Nah ini baru dari farmasi Jepang baru masuk Indonesia nih gitu kan. Nah Indonesia kita baru buka office nih ya sebagai negara ke-8. Nah Pak Albert mau nggak? Nah, mau dengar nggak gitu ya? Kalau sebulan kalau bisa punya income tambahan 50-100 juta, kamu mau dengar nggak? Nah kan gitu, langsung nembak aja seperti itu ya. Nah tapi kalau saya sama Ko Albert 3 tahun, 5 tahun kita udah nggak pernah kontak-kontak, tiba-tiba saya kontak dan saya langsung bicara multi level marketing, kurang elegan benar. Kesannya jadi multi level marketing ini orang jadi ketakut. Anda Budi ya, 5 tahun nggak pernah telepon saya, benar nggak? Begitu telepon saya hanya karena multi level marketing. Oke, jadi itu yang kadang-kadang kita jadi istilah apa? Jadi image multi level marketing jadi jelek. Nah, lebih bagusnya adalah setelah 2 hari, setelah 3 hari saya hubungin lagi Ko Albert. Nah, itu jadi lebih bagus. Nah, misalnya contohnya tadi Ko Albert misalnya singgung mengenai iya nih sekarang misalnya papa contoh misalnya gitu ya. Oh, papa lagi ada diabetes nih misalnya gitu ya. Kemarin baru pulang dari rumah sakit, tinggi nih gula darahnya. Jadi begitu 3 hari kemudian begitu saya kontak Pak Albert, kan jauh lebih bagus. Ko Albert kemarin kan Anda singgung nih mengenai papa kan ada gula darah tinggi. Nah kebetulan nih saya sama Novi nih sama teman-teman nih lagi jalin 1 bisnis nih, ya kan dari farmasi Jepang nih. Nah ternyata sangat bagus loh. Banyak testimoni kita ya teman-teman kita yang punya gula darah tinggi ternyata membaik loh ya. Yang tadinya 500 lebih menjadi 200 lebih, yang tadinya 400 lebih menjadi stabil nah gitu loh ya. Nah kesannya itu apa? Kalau 2 hari sampai 3 hari kemudian baru saya kontak Ko Albert, itu kesannya adalah bahwa saya adalah punya perhatian, benar kan? Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi prospek adalah itu. Nah, presentasi ya kita komplit ya presentasi. Nah, kita mulai menjelaskan company plan ya, produk marketing plan ya. Tapi ini pun sebenarnya juga dilihat juga case by case juga. Nggak usah terlalu detail juga. Contohnya teman kita ini, jadi apa? Jadi maksud saya adalah gini, sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau memang orang lagi sakit, butuh produk, Anda cuma presentasi langsung produk aja gitu ya. Tapi kalau memang dia mau bisnis, nah produk cuma sebentar aja gitu loh ya, karena orang lebih banyak bicara mengenai bisnis. Karena sama aja Bapak Ibu, orang kalau sudah tertarik sama bisnisnya, pasti dia akan tanya, oke, Ko Budi, gimana cara masuk di dalam bisnis ini kan gitu kan? Nah, saya bilang, oke, kamu punya 3 pilihan, ya kan? Ada ruby, ada sapphire, ada diamond, sama juga, ya. Karena apa? Karena orang kalau masuk di bisnis pun tetap dia harus beli produk gitu loh, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita menawarkan produk, belum tentu dia tertarik sama bisnisnya, karena kita bicara produk di awal gitu ya. Nah, jadi kalau bisa lebih bagus kalau karena apa? Ya, kita juga tahu teman-teman kita mungkin 80%, 90% pasti semuanya kategorinya sehat, ya. Benar dong? Nah, karena kalau kita sehat, nah contohnya gini, nah di sini ada Koginoli ya kan. Nah, saya masih ingat nih sama Novi waktu kita presentasi ke Koginoli ya. Begitu dia presentasi selesai, bagus kok, bagus. Dia diam, saya juga diam, benar nggak? Nah, jadi gimana caranya ya? Nah, jadi saya pikir nih, kita bikin ketakutan. Nah, nanti saya akan cerita sedikit lagi. Jadi saya bikin ketakutan. Nah, ketakutan apa? Nah, pakai alat bahan bantu. Jadi sebenarnya di dalam presentasi kita juga, kita harus punya alat bantu juga, buku presentasi ya. Nah, testimoni yang ada di Google Drive. Nah, itu kan semua Bapak Ibu harus punya ya. Udah ada di handphone. Jadi, nah di situ kan ada banyak legal dokumen, SHIP-nya, BP POM, semua sudah ada semua. Nah, Bapak Ibu butuh lengkapin ya. Kenapa? Nah, karena itu pada saat kita presentasi, kalau kita nggak bisa menjawab on the spot, ya on the spot, itu kesannya jelek. Contohnya gini, saya presentasi ke Albert. Albert tanya saya, pertanyaan pertama, oke, Ko Budi, sudah ada SHIP belum? Aduh, tunggu dulu ya, Ko Albert ya. Saya tanya Novi dulu, Nov, minta SHIP nggak? Udah ada SHIP belum? Ada. Nah nih, minta dong. Nah, kirimin. Begitu saya dapat SHIP-nya, baru kita ngomong lagi, lanjutan lagi. Ko Albert tanya lagi, udah ada BP POM belum? SOP Subarasi? Iya ya, sudah ada BP POM belum? Tanya lagi. Oke, Nov, gimana nih chatting lagi kan? Ada nggak? Saya 3 kali chatting langsung dia bilang pasti Albert pasti bilang. Udah kalau gitu Budi, oke. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, gimana nggak? Kenapa? Karena kesannya itu apa? Kesannya itu kita nggak siap, benar nggak? Karena kadang-kadang itu kita membuat diri kita nggak siap seperti itu. Jadi kesannya jadi kurang bagus, benar nggak? Nah, kalau kita siap, kan Albert juga nggak punya alasan, benar nggak? Siap, ada. BP POM ada, gitu kan? Yang lu mau minta semua ada. Nah, apa? Nah, begitu kita udah jelasin selesai, oke, nah ini saya udah cerita strateginya semua, oke, gimana? Kapan kamu siap bergabung? Ya nggak? Nah, karena kita kalau siap kan kita tinggal tanya, kapan Anda siap bergabung? Harus Bapak Ibu ya, kalau udah kita jelasin semua, tanya aja Bapak Ibu, kapan Anda siap bergabung? Gitu loh ya, seperti itu. Tanya aja. Nah, kadang-kadang orang Indonesia tuh begitu dia selesai presentasi, nggak berani juga nanya, Ko Albert, gimana mau bergabung atau enggak? Gitu kan? Ya kan? Kayak kesannya seperti itu. Nggak usah, jadi habis kita presentasi tanya aja, oke, Ko Albert kapan siap bergabung? Begitu kan? Jadi kesannya kita pede, ya kan? Kenapa? Karena kita udah punya solusi, benar nggak? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi prospek lebih banyak, presentasi lebih dikit ya. Nah, jadi kalau dulu ini saya sebenarnya ini datanya data saya offline ya. Karena dulu memang di awal sekitar 2,5 tahun lalu waktu saya awal menjalankan, ya kita belum ada banyak mengenai Zoom, ya kan? Nah, kita banyakkan adalah offline ya. Nah, karena memang orang Indonesia itu lebih suka dikunjungi ya. Tapi dengan sekarang ada media Zoom, sebenarnya ini presentasi 3 orang ini jauh lebih cepat ya kan. Nah, makanya sekarang kayak contohnya kemarin ya, ada Ko David yang sekarang udah posisi samurai ya kan. Nah, kadang-kadang kalau dengar mereka Zoom satu hari bisa 3 sampai 5 kali, benar nggak? Nah, kalau dia Zoom 3 sampai 5 kali, kita nggak usah bilang banyak, benar nggak? Sekali Zoom-nya 3 atau 5 orang. Nah, kan jumlahnya udah pasti lebih banyak, benar nggak? Ya, jadi Zoom otomatis adalah percepatan kita. Kalau jumlah yang Anda presentasi jumlah orangnya pasti lebih banyak, pasti Anda berkembang pasti lebih cepat. Nah, jadi makanya anak-anak muda milenial terus terang kita harus ngakuin juga bahwa mereka sekarang jauh lebih cepat dari kita ya. Nah, dulu saya mencapai 100 juta pertama butuh 5 bulan. Nah, sekarang makin hari makin cepat ya. Kemudian ada 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, dan sekarang 1 bulan banyak sekali ya. Nah, sampai di grupnya saya kemarin ada Ernesta, ternyata bulan pertama aja sudah bisa dapat income 200 juta lebih ya. Baru jalankan di sini 6 bulan, total income sudah 1,5 miliar. Jadi sekarang ini percepatan itu makin cepat. Kenapa? Karena kita sudah punya cara. Nah, jadi mereka tinggal copy paste. Ya, kata orang di multi level marketing,
kita nggak usah seperti sekolah ya. Kalau sekolah nyontek itu nggak boleh. Tapi kalau di multi level marketing kita nyontek ya, seperti itu ya. Nah, nyontek ya kita tinggal lihat dan kita tinggal modifikasi aja. Udah jadi ya seperti itu. Oke, mungkin saya agak cepat. Sekarang jam berapa? 7.43. Oke. Sekarang ya 19.45. Hah, 7.43. Hah, 7 berapa? 7.45. Ya, 7.45. Oke. Nah, jadi di sini saya pakai closing rate-nya nih yang rendah. Rendah itu maksudnya apa? 5/1. Nah, itu udah paling rendah loh. Kita bicara sama 5 orang, presentasi 5 orang, hanya yang mengatakan iya 1. Ini udah paling kecil ya. Nah, yang tadi saya bilang skornya tinggi-tinggi yang 89 itu pakai dibantu ya, pakai upline Anda ya, itu supaya apa? Supaya closing rate-nya jadi tinggi ya. Tapi kalau yang tadi saya bilang skornya kecil-kecil, Anda mau pergi belajar silakan ya. Nah, di bulan pertama Bapak Ibu harus belajar juga cepat penguasaan produk, penguasaan marketing plan. Sekarang udah banyak di YouTube semua ya. Nah, ada ketik aja nama saya Budi Darwin udah banyak ya. Ketik AFK Life Science aja udah banyak sekali ya. Nah, itu Anda bisa belajar, Anda bisa dengarkan berulang-ulang. Nah, dulu saya belajar sama guru saya, satu topik kalau Anda ingin menguasai, Anda dengarkan 30 kali ya. Kalau Anda ingin menguasai misalnya LOP presentasi, Anda dengarkan 30 kali. Pasti ngotot ya, benar nggak? Jadi setiap screen Anda udah tahu ya mesti ngomongnya apa ya. Seperti itu. Nah, di sini kemudian hasilnya 18, artinya apa? Kan satu hari kan saya presentasi 3 kali 30 hari berarti 90 orang. Nah, kalau saya pakai perbandingan 5/1, berarti kan dari 90 orang yang saya presentasikan, benar ya? Berarti ada 18 orang yang mengatakan iya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini saya kasih peluang 20-30% mereka mengikuti kita. Maksudnya apa? Nah gini, kalau saya Ruby, kemungkinan besar 18 ini pasti akan bergabung Ruby, benar nggak? Nah, Budi kamu join apa? Ruby. Oke deh, ikut kamu deh, benar nggak? Nah, 18 orang ini kalau ikut saya jadi Ruby, berarti income saya adalah 6.750.000. Dari mana? Ruby ketemu Ruby berapa? 300.000. Ruby kedua 300.000 berarti 600.000. Pairing kita berapa? 150.000 ya kalau Ruby ya. Berarti 750.000 ya untuk 2 Ruby. Jadi kalau kita ada 18 berarti kali 9 ya. Jadi 750.000 kali 9 adalah 6.750.000. Oke. Jadi Bapak Ibu harus tahu angka ini hitungan dari mana. Benar nggak? Nanti Bapak Ibu kalau menjelaskan pada saat ingin menduplikasi slide ini ke teman-teman yang baru, nah Bapak Ibu harus bisa menjelaskan. Oke, angkanya adalah 18 Ruby ini menjadi segini. Nah, Safir kok bisa income-nya 14,3? Nah, karena saya bilang 20-30% mereka mengikuti peringkat kita. Jadi kalau 18 orang ini, berarti ada 4 orang yang akan mengikuti kita ya. Budi kamu join apa? Safir. Kenapa join Safir? Iya nih, uang saya belum cukup jadi diamond, ya kan? Nah, ya, tapi kan menurut saya gini-ginilah ya alasan saya apa gitu, kenapa saya masuk Safir. Nah, saya asumsi 20-30%. Jadi 18 orang ini ada 4 orang. Oke? Ada 4 orang yang mengikuti saya. Safir, dia juga ikut Safir. Oke? Berarti kalau Safir ketemu Safir berapa? Safir ketemu Safir adalah 1.350.000. Safir kedua berapa? 1.350.000, 2,7 juta. Pairing kita berapa? 200.000 kali 3, 600.000. Jadi 3,3 juta. Jadi kalau kita ada 4 Safir, 6,6 juta. Sisanya Safir sponsor 14 Ruby. Totalnya berapa? 14,3 juta. Oke Bapak Ibu, dapat tahu ya angkanya ya. Nah kalau Diamond berapa? Sama. Asumsinya tadi ada 4 orang yang mengikuti. Kalau saya Diamond berarti kenapa Diamond? Iya, karena kalau kita mau bisnis kita harus yang punya peringkat tinggi, betul nggak? Nah supaya kita cepat nih dapat income-nya lebih besar, ya kan? Nah kalau kita lebih besar kan kita lebih mudah meyakinkan teman-teman kita lain. Nah alasan kita kenapa kita bergabung Diamond. Nah, kalau kita join Diamond sama ya. Asumsi 18 orang ini ada 4 orang juga yang bergabung Diamond. Diamond ketemu Diamond berapa? 3,3, 6,6, pairing kita berapa? 1,8 juta ya, 8,4 juta. Jadi kalau 4 diamond berarti 8,4 berarti 16,8 juta ya. Sisanya adalah diamond sponsor 14 Ruby. Totalnya 26,6 juta. Oke. Nah, ini kira-kira. Nah, sehingga ini menjadi satu slide yang cukup bagus. Bapak Ibu bilang, "Oke, Anda Ruby, peluang Anda sekitar gini. Kalau Anda diamond Safir segitu, diamond segitu ya." Nah, bulan kedua dan bulan ketiga kita sudah habis nih prospek list, Anda harus bikin lagi prospek list lagi berikutnya lagi. Nah, prospek presentasi kita pasti kita berkurang. Kenapa? Karena kita sekarang sudah punya tim baru, benar nggak? Sudah ada 18 orang, ya kan? Nah, kita harus bantu mereka ya untuk tadi ya penjelasan via online atau offline ya. Nah, nanti kalau kita udah bisa berkumpul lagi ya pasti kita offline lagi, benar kan? Kalau kita belum bisa ya sekarang online seperti itu ya. Nah, closing pribadi kita karena kita juga presentasinya berkurang,
berarti bulan kedua dan bulan ketiga pribadi kita juga berkurang ya, 6 sampai 18 orang. Nah, di sini saya tulis potensi 10 sampai 20% tim upgrade. Maksudnya apa? Nah, kan sudah ada 18 orang ini. Nah, mereka ada sekitar 10 sampai 20% akan upgrade ke Diamond. Kenapa? Karena mereka sudah mulai menjalankan. Nah, pada saat mereka sudah mulai menjalankan, tidak pada saya Ruby, sponsor Ruby 300.000, mendingan saya Diamond, benar nggak? Nah, sponsor Ruby dapat 550.000. Nah, jadi kalau 10-20% berarti ada sekitar 2-3 orang ya yang akan upgrade menjadi Diamond. Nah, tim kita sudah berkembang, oke, masuk ke bulan kedua dan bulan ketiga. Nah, pertumbuhan tim kita sudah ada 30-50 orang ya setiap bulannya ya. Nah, ini proyeksi income kita kalau Ruby saya kasih range ya seperti itu ya. Safir ini ya dari pengalaman teman-teman kita seperti itu. Nah, Diamond sudah lumayan ya 15,7 sampai 57 juta sampai 50 juta. Nah, bulan keempat sampai bulan keenam, nah makin berkurang lagi, benar nggak? Karena kita punya tim sudah 100 orang lebih, benar nggak? 3 bulan ini. Nah, kita makin berkurang karena kita sekarang harus bantu mereka lebih banyak ya. Nah, kalau bisa kita bantu 3 sampai 10 orang ya per hari seperti itu ya, bisa online, bisa offline. Nah, closing pribadi kita makin berkurang. Nah, potensi sama yang tadi yang bulan kedua, bulan bertiga yang sudah bergabung juga akan upgrade ya. Nah, closing tim kita sekarang per bulan pun sekarang udah nambah 50 sampai 100 orang per bulannya. Nah, income kita ini seperti ini ya. Jadi kalau kita Diamond, nah kita sudah antara 25 juta sampai 100 juta. Nah, ya seperti itu. Nah, 100 juta ini itu berhubungan erat dengan strategi saya 3 sampai 6 bulan juga ya, cara penyusunan itu kita bisa jadi samurai, oke? Nah, nanti saya akan bahas itu ya. Nah, ini saya kira ya tadi saya udah bahas juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau sekarang kalau mau capai toreda tinggal bagi aja ya. Jadi kalau sekarang kalau kita ada sisa 85 hari ya tinggal dibagi 100 dibagi 85 hari ya berarti Bapak Ibu butuh 1 sampai 2. Ronin ya berarti butuh 5 sampai 6 ya. Nah, samurai berarti butuh ya lebih kurang 12 sampai 13 gitu ya seperti itu. Nah, tapi kalau tahun depan dari 1 Oktober sampai 25 September kan kita ada 360 hari. Nah, Bapak Ibu ternyata cukup 1 ya. Karena kalau dibagi 360 hari, anggap 30 hari kita ke libur ya, berarti kita ada 330 hari, ini dibagi ini cuma 1. Jadi ternyata untuk tahun depan kita mau jadi toreda lagi gampang ya. Ronin ternyata cuma butuh 2 ya. Samurai ternyata cuma butuh 3 ya. Nah, kalau Shogun Bapak Ibu cuma butuh 15. Ya, Daimyo cuma butuh 45 dan Bushido butuh 90 ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ini saya juga akan share lagi slide ini. Ini cukup bagus ya, ternyata ini sangat powerful. Kenapa kita harus bergabung Diamond ya? Kalau bisa kita duplikasi lumayan juga ya. Jadi teman-teman yang dari Ruby, dari Safir, jadi mereka mengerti juga kenapa mereka harus bergabung Diamond ya. Nah, karena kita kasih tahu ke mereka kalau Anda ingin punya income 8 sampai 10 juta sebulan aja. Nah, ini ilustrasinya. Kalau kita peringkat Ruby, Bapak Ibu mau dapat income 8 juta lebih aja itu butuh sponsor 22 Ruby Bapak Ibu, benar nggak? Karena kalau Ruby ketemu Ruby kan 300.000 ya. Pairing kita 150, 750. Nah, kalau kita mau dapat 8 juta lebih kan harus 11 kalinya. Ya, jadi kita harus punya 22 Ruby baru bisa punya 8 juta lebih Bapak Ibu. Tapi kalau kita peringkatnya di Diamond, nah Diamond seperti tadi saya bilang kan, kalau kita peringkatnya kita Diamond, kita ingin meyakinkan teman kita bergabung Diamond pasti lebih gampang, benar nggak? Nah, Diamond ketemu Diamond berapa? 3,3, pairing kita 1,8 juta. Udah 8,4 juta. Jadi kita hanya bertemu 2 Diamond aja kita udah beres ya. Itu jauh lebih mudah seperti. Oke. Nah, sekarang pasti orang bertanya, nah kalau saya mau Diamond tapi saya nggak punya income. Ya. Nah, seperti itu. Ya, saya mau Diamond tapi saya nggak punya income gimana? Nah, ya. Oke. Nah, misalnya gini, saya mau Diamond, oke. Nah, tapi saya berarti kan saya butuh upgrade ya. Anggap berarti kan saya butuh upgrade 10 box ya. Nah, kalau kita semuanya usuh berarti kan 16,5 juta ya. Tapi kalau kita setengah-setengah ya lebih kurang 17 juta. Oke, saya anggap misalnya yang paling gampang 16,5 juta hitungannya. Nah, 16,5 juta, nah saya anggap gini aja, kita mau berbisnis nggak pakai uang kita. Berarti saya mau pakai uang bank ya. Nah, uang bank saya pakai juga nih. Bunga kartu kredit yang paling tinggi sekarang. Nah, kita AFC sudah bekerja sama kartu kredit BCA. Itu pun kita cuma admin fee cuma 9% untuk 1 tahun pertama. Ya, jadi kalau saya mau nyicil 12 bulan, admin fee-nya bunganya hanya 9% untuk 1 tahun. Jadi kalau 9% dari 16,5 juta berarti cuma 1,5 juta. Oke, Bapak Ibu. Jadi bunganya adalah 1,5 juta. Nah,
perbedaan kalau kita udah diamond apa? Kalau di Ruby, Bapak Ibu sponsor 300.000, diamond 550, ya kan? Ruby Anda nggak punya pass up. Diamond kita punya pass up ya. Di bawah kita Ruby, rekrut orang kita dapat 250.000 per paket. Di bawah kita Sapphire, kalau dia rekrut per paket kita dapat 100.000. Nah, pairing bonus juga beda ya. Kalau Ruby kita sehari cuma 1,5 juta, sebulan 45 juta. Tapi kalau Diamond kita sehari 22 juta, sebulan 660 juta. Nah, gimana sih cara? Nah, saya ada 3 cara, langkah sederhana untuk supaya Anda bisa pengembalian bunganya 1 tahun 1,5 juta ya. Dari tadi kan ada bunga 1,5 juta. Nah, saya mau ngambil balik gimana? Ternyata mudah ya. Nah, cara pertama, kalau kita Ruby, Bapak Ibu kalau Ruby, sponsor Ruby berapa? Kan cuma dapat 300.000 ya. Kalau Diamond sponsor Ruby berapa? 550.000 ya. Berarti kan ada selisih berapa? 250.000. Jadi kalau kita Diamond, kalau saya Diamond, saya sponsor Ruby, berarti kan ada selisih keuntungan 250.000 dibandingkan kalau saya Ruby ya. Nah, dalam 1 tahun, kalau saya hanya berhasil mengajak 6 Ruby aja, berarti bunga 1,5 juta ini udah selesai. Oke? Ternyata 1,5 juta ini bukan besar juga Bapak Ibu. Artinya kalau saya posisi sekarang saya Diamond, saya pinjam dengan uang pakai kartu kredit, dalam 1 tahun saya hanya bisa mengajak 6 Ruby, beres. Bunga 1 tahun saya sudah terbayar. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, ternyata saya cuma dapatnya adalah Ko Albert. Nah, Ko Albert join A ya, A ini adalah Albert misalnya Ko Albert. Nah, kalau saya Ruby, kalau saya dapat Albert. Nah, Pak Albert dapat lagi B. Nah, kan sponsor bonusnya ke Albert 300.000. Ke saya ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau saya Diamond, saya ngajak Pak Albert A, Pak Albert ngajak lagi B, berarti Pak Albert dapat 300.000. Nah, selisihnya saya dapat 250.000. Nah, di sini artinya apa? Saya cuma berhasil ngajak Pak Albert 1 orang. Tapi Pak Albert berhasil ngajak 6 orang dalam 1 tahun. Nah, selisih bunganya 1,5 juta. Oke? Saya cuma ngajak 1 orang aja, Pak Albert. Tapi Pak Albert Ruby, Pak Albert ngajak lagi 6 Ruby. Selisihnya pasang ke saya 1,5 juta. Jadi bunga saya 1,5 juta sudah terbayar. Nah, cara pertama. Nah, cara kedua, kalau cara ketiga, Ruby, saya ngajak Diamond cuma dapatnya 1,8 juta. Diamond ngajak Diamond berapa? 3,3 juta. Selisih berapa? 1,5 juta. Nah, jadi artinya apa? Dalam 1 tahun saya berhasil ngajak 1 Diamond aja. Bunga 1 tahun ini juga sudah terbayar. Oke? Belum lagi di luar pairing ya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya 1,5 juta ini bunganya terlalu kecil sebenarnya. Nah, kadang-kadang orang itu ya mau bisnis tapi dia takut. Nah, jadi maksud saya gini, kalau Bapak Ibu kalau memang kita di posisi Ruby atau Sapphire dan kita belum Diamond, menurut saya ini adalah gimana caranya kita cepat jadi Diamond, karena sebenarnya kita nggak usah khawatir ya. Nah, ini adalah cara dengan kita bisa pengembalian untuk bunga kita 1 tahun. Nah, ini kira-kira seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya sharing tadi 3-6 bulan dapat 100 juta ya. Saya masih ada waktu nggak? Masih? Oke, setengah jam. Oke, nah sebelum saya sharing, saya kasih lihat ini ya, video. Nah, 3-6 bulan ini, teman-teman, ya strategi 3-6 bulan ini, Anda kalau masuk ke YouTube, Anda cari aja Budi Darwin AFC, sudah ada ya di sini. Nah, ini suaranya suara saya, tapi animasinya sudah dibuat sama kantor. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti saya akan gambar lagi secara manual ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung jadi bisa lebih mengerti. Nah, oke, saya putarkan videonya. Suaranya ya, Vi? Suaranya kurang bagus ya. Suaranya nggak ada kok. Hilang suaranya ya? Iya, suaranya nggak ada nih kok. Yaudah lanjut sama lu ya, Nov. Hah? Lanjut sama lu aja.
Nggak ada suaranya kok Budi. Nggak ada suara ya? Nah, Iya. udah. Oh, nggak ada suara, sorry. Oke, ulang-ulang. Ya, sorry, nggak ada suara ya. Oke, ya. Oke. Oke, misalnya jadi kita punya titik misalnya di sini. Nah, ini titik kita nih. Nah, kita kan punya kiri kanan nih, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita punya kiri kanan, kalau orang pertama kalau kita ngajak sponsor, pasti kan kita taruh di kiri. Ya, ini siapa misalnya teman kita, si A gitu ya. Nah, nanti orang kedua kita taruh di sebelah kanan, si B. Nah, kalau kita punya teman kita ketiga gimana? Kalau kita punya teman kita ketiga, kita taruh lagi di bawah A, benar nggak? Ini siapa? Ini si C. Nah, karena kita taruh di bawah A, tapi si C ini juga kita yang sponsor ya. Nah, tetap bonus sponsornya lari ke kita ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau si A dapat teman, kita suruh dia bantu di bawah C, seperti itu. Jadi kalau ada A, ada C, nah kita masuk di sini. Nah, ini temannya A1 ya. Nanti kalau ada teman kedua, baru di sebelah kanannya dia. Nah, A2-nya baru di sini ya. Karena A juga butuh kiri kanan kan, A juga butuh pairing. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kita punya teman lagi gimana? Kalau kita punya teman lagi keempat, nah kita oke lah kita bantu lagi misalnya ternyata di B. Nah, kita taruh lagi di bawah B, si D. Nah, ternyata kenapa? Karena kita juga butuh pairing kiri kanan, benar nggak? Nah, kita punya teman lagi kelima, misalnya kita mau bantu di bawah satu, kita taruh lagi di bawah satu. Nah, ya, ini misalnya adalah si E ya, orang kelima kita ya. Nah, kalau C dapat teman, nah kita minta lagi C bantu lagi di bawah E, C1 di sini, C1 di sini. Nah, nanti kemudian C2-nya baru di sini, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam bisnis multi level marketing, network marketing, kita harus bisa namanya menciptakan kedalaman. Nah, berapa sih kedalamannya? Kita harus bisa menciptakan kedalamannya 30 kedalaman. Nah, ya, kalau bisa kiri kanan sama nih. Ya, kita harus tusuk sampai 30 kedalaman ya. Nah, kalau sudah 30 kedalaman, dari pengalaman kita ini akan muncul 250 orang. Nah, bagaimana nih bisa muncul 250 orang? Nah, contoh ini adalah si A ya. Contoh si A. Nah, A ini misalnya adalah Pak Anton. Pak Anton, di bawah kiri Pak Anton sudah ada 30 orang. Nah, pasti kan Pak Anton juga termotivasi, benar. Oh, kalau gitu berarti saya juga mau habisin. Begitu Pak Anton mau habisin juga yang di sebelah kanan 30 orang. Kan kita sudah punya 60 orang ya. Belum lagi yang C 29 orang ya. A2 29 orang. Nah, ini nanti lama-lama 28. Ini kan akan keluar semua. Nah, ya, keluar semua, kita udah bisa sampai 250 orang ya. Nah, kalau sudah 250 orang kiri kanan, nah, itu hukum, kalau di hukum network marketing itu apa? Namanya hukum Pareto. Nah, 80-20%, maksudnya gitu. Apa yang maksudnya dengan 80-20? Nah, 80% ini hanya sebagai user, ya, karena orang yang belanja, nggak semua orang mau jalankan, benar nggak? 80% ini memang sebagai user. Nah, 20% yang seperti kita aja, yang mau menjalankan, yang kita sebut dengan namanya networker. Nah, 20% dari 250 orang, berarti ada berapa orang? Ada 50 orang, ya kan? Nah, berarti kita ada 50 orang. Nah, 20% yang aktif, berarti kita ada 50 orang. Setiap hari udah pasti omsetnya udah pasti di atas 10 paket. Kalau kita diamond bagaimana? Kalau kita diamond tadi kan apa? Pairing ke 1 sampai pairing ke 10, kan kalinya 300.000 kan, benar nggak? Pairing ke 11 sampai pairing ke 200 kalinya 100.000. Nah, kita hanya mengajarkan teman kita ini, nggak usah terlalu pikirin yang mengenai bawah ini ya, benar nggak? Kan kita satu hari terimanya 22 juta, benar nggak? Nah, satu bulan kan kita terimanya 660 juta ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau sudah bisa membangun 30 kedalaman, sudah bisa muncul sampai Bapak Ibu mesti membangun sampai 250. Nah, lebih kurang ada 50 orang aktif di kiri, 50 orang aktif di kanan. Kalau udah 50 setiap hari udah stabil. Setiap hari di kiri ada 10 paket, yang di kanan ada juga penjualan kita 10 paket. Nah, 10 paket dari mana? Ya tadi itu orang masuk ruby 1 paket, masuk safir 3 paket, masuk diamond 6 paket. Orang upgrade kan dihitung juga ya, dari ruby ke safir nambah 2 paket, ruby naik ke diamond tambah 5 paket ya, begitu. Nah, kalau kita ada 10 paket pairing kita tadi berapa? Kalinya berapa? 300.000 kan? Nah, kita kalinya 300.000 pairing kita ya kan? Nah, berarti kita satu hari sudah di atas 3 juta ya kan? Nah, ini target Bapak Ibu. Kalau satu hari udah di atas 3 juta kali 30 hari ya kan? Satu bulan ada 30 hari ya, karena ini adalah bonus harian. Nah, berarti titik kita di atas ini ya, misalnya saya bilang adalah misalnya Pak Anton, ya titik Pak Anton sudah di atas 100 juta, ya kan? Nah, ini semua kita bisa capai ya dalam waktu 3 sampai 6 bulan seperti itu.
Udah ada yang hafal katanya dengan video ini kok, Ko Albert. Oh, udah hafal ya? Waduh, mantap dong. Kalau udah hafal nih calon Ini Bushido mana nih. Pantor? Hah? Hafal Yang dicari Pak Antonnya doang Pantor atau terus, yang gimana cari nih? Pantor. Di Pak Oh, Anton. kalau gitu saya mesti ganti nama jadi Ko Albert nih. Ya, Luar biasa Albert ya? itu, Pak. Luar Hah? biasa. Luar biasa itu, Anton. Oh, Ko Ardi juga mau nih, soalnya Nah, pakai Ko Ardi lah, Ko Ardi. Harus, harus. Ya. Iya, jadi selalu contohnya kan selalu 100 juta gitu ya. Besok-besok Iya. contoh-contohnya ganti nama kok. Iya, iya. Contohnya harus ganti ya. Oke, Iya. nah, oke, saya coba karena di sini ada 79 orang. Nah, coba ya saya akan coba gambarkan lagi. Nah, ini. Jadi cara manualnya gimana? Nah, cara manualnya nih oke Bapak Ibu. Contoh ya, cara manualnya. Jadi tadi kan contohnya di sini adalah nah, contohnya lah Ko Albert sekarang nih. Ko Albert sekarang nih. Nah, Waduh. Kalau udah disebut-sebut terus nih harus samurai nih Hah? buat tahun ini kok. oh, udah belum nih Ucapan kurang doa berapa? ya, Ci ya. Udah belum? Kurang berapa? Toreda, Belum kan baru Toreda. naikin titiknya istri dulu saya. Istri Ya, dulu, istri. satu persatu fokus. Oh, istri dulu ya. Ya. Oh gitu ya. Oh sayang istri dulu ya, sayang Evi dulu ya. Oke. Nah jadi kan contohnya kan ini Ko Albert titiknya ya. Nah kan kita punya kiri kanan nih Bapak ya teman-teman. Jadi kalau kita punya kiri kanan, nah ini yang pertama kan kita sponsornya A ya. Nah ya kalau kita punya teman lagi kita sponsor lagi yang di B. Ini yang teman kedua ya, ini B. Nah ini bisa agak jelek ya, nggak apa-apa. Saya kan pakai ini, pakai. Nah kalau Bapak Ibu kalau A punya teman, nah kita suruh dia lanjut dulu ya, bantu dulu di bawah B. A1-nya di sini teman-teman ya. Nah nanti A2-nya di sini. Kenapa? Kok begitu? Nah karena ini network marketing Bapak Ibu. Jadi kita harus kerja sama tim. Nah, network marketing namanya adalah kerja sama tim. Kalau semuanya orang egois nggak bisa Bapak Ibu. Jadi yang pertama harus kita bantu dulu, baru keduanya. Tapi menurut saya juga jangan terlalu kaku. Misalnya contohnya ya. Albert ada di sini, Albert kemudian bilang saya mau sponsor istri saya, ya Bu Evi mau di sini, ya udah kan nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya orang lain, nah lebih bagus kita bantu dulu jaringan kita ya seperti itu. Nah nanti kemudian A-nya baru pairing ya. Kalau kemudian Albert ada lagi orang ketiga lagi, nah kita taruh di sebelah kanan ya seperti itu ya. Sorry tadi ini apa? A, B dulu ya di sini ya. Salah ya nih. Ya C di sini. Ini orang ketiga C di sini. Nah nanti kalau saya punya orang keempat lagi, berarti saya taruh lagi di bawah B ya. Ini orang keempat saya, ini si D. Seperti itu. Kenapa? Karena kita juga mau pairing, benar nggak? Nah harus ingat ya, dikerjakan tuh jangan kiri aja terus ya, kanan. Ya jadi harus kerjanya seimbang ya kiri kanan. Ya. Nanti C dapat teman lagi, C dapat teman kita suruh dia lanjut lagi di bawah A1 ya. Nah di sini C1-nya di sini teman-teman ya. Nanti C2-nya baru di sini ya seperti itu. Ya. Nanti C-nya berpairing seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita punya orang kelima lagi di mana? Misalnya contohnya kita mau bantu lagi di bawah A1, di bawah C1 di sini. Nah, ini orang kelima kita, ini E gitu ya, seperti itu. Ya, jadi begitu aja terus-menerus ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa menciptakan kedalaman berapa ini ya. Berapa kedalamannya? 30 kedalaman Bapak Ibu ya. Jadi sama ya, di kanan kiri kita harus bikin kedalaman, berapa kedalaman? 30 kedalaman ya. Jadi terus saja begini. Nah, terus kedalamannya, nanti berarti bikin lagi 30 kedalaman. Yang dimaksud kedalaman yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ke-6 terserah, bisa juga E yang sponsor, ya kan? Bisa juga kita yang sponsor atau gimana ya, nggak ada masalah. Jadi kita harus bikin kedalaman seperti itu. Nah, dari pengalaman kita, 30 kedalaman ini akan muncul 250 orang ya. Nah, muncul 250 orang di kiri dan 250 orang di kanan. Nah, setelah 250 orang ini yang kita bilang adalah hukum Pareto ya, 80-20%. Nah, apa yang maksud dengan 80 ini? 80% ini sebagai user Bapak Ibu ya. Nah, 20% ini itu yang kita sebut namanya networker ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, 80% ini user berarti orang cuma belanja aja ya. 20% berarti seperti kita yang mau sharing, mau berbagi. Jadi 20% dari 250 berarti ada berapa? Ada 50 orang. Oke. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah punya 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan ya. Enggak susah ya. Kan kita cuma butuh cari 50 orang yang aktif di kiri dan 50 orang aktif di kanan aja. Nah, kalau sudah sehari 50-50, omset kita udah stabil. Setiap hari udah di atas 10 ya kan. Nah, dari mana 10 ini
Nah, Bapak Ibu kan tadi ingat, kalau kita ruby kan orang masuk 1 paket, safir 3 paket ya, diamond 6 paket, belum lagi orang upgrade-nya kan dari ruby ke safir tambah 2 ya, ruby ke diamond tambah 5 ya kan. Nah, safir ke sini tambah 3 ya kan. Nah, kan kita cuma butuh 10 kiri 10 kanan aja ya. Nah, asumsinya sama aja 20% lagi. Nah, dari 50 orang aktif hari ini misalnya hanya 20% yang aktif, berarti hari ini yang bisa aktif cuma 20%, ada 10 orang. Nah, 10 orang aja masing-masing ngajak ruby aja udah 10 paket loh Bapak Ibu ya kan. Belum lagi yang 10 orang ini ada yang ngajak diamond, ada yang ngajak safir, berarti kita udah di atas 10 ya. Nah, kalau sudah di atas 10, nah kalau kita peringkat diamond gimana? Kalau kita peringkat diamond, ya, nah kita peringkat diamond kan pairing ke 1 sampai pairing ke 10, kalinya berapa Bapak Ibu? Kan kalinya 300.000. Ya, berarti 1 hari kita 3 juta. Kemudian pairing kita 11 sampai ke 200, kan kalinya adalah 100.000. 19 juta. 19 juta, wah hafal nih. Oke, nah berarti kan kita Pak Mai sering dapat harinya soalnya. sehari Pak Mai ada sering 22 dapet juta. soalnya, jadi hafal Oh ya. gitu ya. Ya, sehari 22 juta dikali 30 hari, berarti 660 juta Bapak Ibu ya kan. Nah, tapi kalau kita satu titik kita kurang 660 dan kita mau siapin 3 titik sekarang, silakan ya. Berarti 660 kita bisa dapetin berapa? 2 miliar seperti itu ya. Nah, 3 titik maksudnya apa? Nah, seperti ini, Ko Albert udah mau siapin aja nih 3 titik misalnya. Nah, kita ambil semua nih 3 titiknya gitu ya. Nah, tapi yang dimaksudnya ini tetap kita fokusnya jangan titik atas dulu sampai stabil 100 juta baru kita mulai mainkan titik kedua dan titik 3 ya. Nah, jadi kalau kita udah studi sehari sudah punya 10 paket berarti apa? Nah, kalinya berapa tadi? 300.000 ya pairing kita ya. Jadi kita duplikasi teman-teman kita ini yang ini aja, udah fokus yang ini aja 10 pairing pertama aja karena pairing yang tertinggi ya. Nah, jadi kita kali 300.000 berarti sehari, nah Ko Albert sudah di atas 3 juta. Nah, berarti sebulan udah di atas 100 juta ya, seperti itu. Ya, nah nanti kalau udah 100 juta, nah baru kita kemudian mainkan lagi titik kedua. Nah, titik kedua kan satu sisinya ini kan sudah ada 250 orang yang sisi sebelah kanan. Nah, kita sisi sebelah kiri kita bikin lagi, tusuk lagi 30 kedalaman lagi seperti ini lagi. Nah, nanti di sini akan menghasilkan lagi 100 juta lagi yang kedua ya. Nah, 100 juta lagi yang ketiga gitu ya. Kalau ini kalau 100 ini udah pasti titik ini udah pasti 300-500 juta seperti itu ya. Nah, seperti sekarang aja lah seperti kita ya gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu gambarannya ya. Jadi artinya untuk mencapai 100 juta, nah kita butuhkan berapa? 3 sampai 6 bulan. Nah, pekerjaannya itu yang tadi saya sharing, jadi tasnya itu bulan pertama ngapain aja kita sampai 6 bulan. Nah, ini penyusunannya lebih kurang semuanya sama ya. Oke, kemudian saya akan tambahan lagi, tadi di video nggak ada adalah bonus tahunan. Jadi kalau yang video itu nggak ada yang ini ya, bonus tahunan. Nah, kalau kita mau dapat capai bonus tahunan ini gimana? Nah, kita kan selalu dimulai dari berapa? Kita selalu dimulai 1 Oktober sampai 25 September. Setiap tahunnya ya. Ya. Peringkat pertama apa? Toreda. Ya. Peringkat pertama Toreda, kita punya pairnya berapa? 100 pairing. 100, ya, pairing. Nah, berarti per harinya kita butuh berapa? Nah, kalau sekarang kan kita, tadi saya bilang sisa 85 hari ya. Tapi kalau tahun depan kita masih ada 330 hari ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita sekarang Toreda 100, kalau kita bagi 85 ya sehari mau nggak mau 1 sampai 2, benar nggak teman-teman ya? Ya. Tapi kalau kita ronin, kita 5 pairing, berarti sehari kita butuh 6 ya, sampai 7 ya kalau salah ya. Nah, ini dapat hadiahnya berapa? Reward-nya. Ya, dapat reward-nya kalau Toreda kita dapatnya 5 juta. 5 juta. Ini dapatnya 2.500 ya, 25 juta. 25 Nah, juta. yang ketiga adalah Samurai. Nah, Samurai ini udah sangat bergengsi lah Bapak Ibu ya. Karena tahun periode lalu yang cuma bisa mencapai Samurai cuma ada 156 orang ya. Cuma ada 156 ya, Samurai. Jadi nah tahun ini mungkin hanya sekitar ya mungkin bisa 300 orang ya. Sekarang baru 200 lebih ya. Jadi artinya kalau kita bisa capai Samurai luar biasa Bapak ya. Di nasional ini satu Indonesia kita baru ada 200 orang lebih ya. Nah, kalau Samurai 1000 bagi 85 mungkin sekitar berapa? 12 sampai 13 ya, seperti itu ya. Nah, hadiahnya berapa? Hadiahnya 7.500. Nah, tapi kalau tahun depan, saya langsung bahas tahun depan aja ya. Nah, tahun depan kalau kita bagi 330 berarti cukup berapa? Cukup 1 Bapak Ibu ya kan?
Chloronin 2. Ya, karena 500 bagi 330 kan cuma 2. Nah, samurai cukup 3, Bapak Ibu. Oke, jadi kalau tahun ini belum capai bisa samurai sih, nggak apa-apa ya, karena tahun depan lebih gampang lagi, karena cuma 3 per hari. Oke, nah kalau mau ngejar yang tadi saya bilang ngejar Shogun, ya karena ini nama kita sudah tercatat di pabrik Jepang ya. Shogun kita 5.000 pairing ya. Nah 5.000 pairing dibagi tahun depan aja lah ya, 330 ya. Berarti kita sehari butuh 15 Bapak Ibu. Hadiahnya langsung loncat ya, 57.500. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Daimyo. Daimyo kita 15.000 pairing ya. Nah, ini berarti seharinya 45 ya. Hadiahnya berapa? 180.000 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang tertingginya adalah Bushido. Bushido di pairingnya di 30.000 pairing, berarti sehari 90, hadiahnya adalah 350.000. Oke. Nah, kalau kita mau bahas adalah Shogun ya. Kan tadi samurai kalau tahun depan kan cuma ngejar 3 ya, seperti itu aja ya. Iya. Nah, 3 ini sebenarnya ini Anda tinggal duplikasi aja. Tapi kalau sampai Shogun gimana? Nah, sangat mudah sebenarnya ya. Shogun kan tadi kan kita Bapak Ibu kan butuh 15. Artinya apa? Artinya Koalbert tadi kan contohnya di sini adalah Koalbert. Nah, Koalbert di sini membangun 30 kedalaman, kiri 30 kedalaman di kanan. 250 orang di kiri dan 250 orang yang di kanan, ya, oke? Dari 250 orang ini 20% aktif, berarti ada 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan. Nah, dari 50 orang ini kita sharing ya mengenai strategi ini. Ada 1 sampai 2 orang aja yang tertarik sama Koalbert. Iya, benar, setuju sama Koalbert. Ya, 1 sampai 2 orang aja di kiri dan 1 sampai 2 orang yang di kanan juga yang setuju sama Koalbert. Setuju pengertiannya adalah apa? Saya mau ngejar angka 100 juta, berarti kerjanya juga mau, oke? Nah, berarti kalau dia mau ngejar 100 juta, berarti kan dia harus punya pairing nih, 10 di kiri dan 10 di kanan. Berarti artinya apa? Dari 1 orang aja kita udah punya 20 paket di kiri dan 20 paket di kanan. Oke, berarti saya pairingnya sehari udah 20. Berarti tahun depan saya Shogun. Oke, hanya itu aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma butuh duplikasi 1 sampai 2 orang aja, oke, yang setuju. Kemudian yang berikutnya Daimyo berapa? 4 sampai 5 Bapak Ibu. Oke. Bapak ada 4 sampai 5 orang, di kanan juga sama ya. Ada 4 sampai 5 orang di kiri dan di kanan yang setuju dengan Bapak, oke, ya. Kemudian kalau kita Bushido 8 sampai 10, oke. Ada 8 sampai 10 orang yang setuju dengan Pak Albert, 8 sampai 10 juga yang setuju sama Pak Albert di kiri kanan. Nah, kita sudah bisa mencapai Bushido. Oke. Nah, ini matematika Bapak Ibu. Kalau saya nggak dapat 1 orang seperti Ko Albert yang ngotot mau sobat 100 juta, ya udah matematikanya tukar aja dengan 5. Nah, maksudnya 5 apa? Ya udah 5 orang yang punya income aja 20 sampai 30 juta, sama nggak? Jadi kalau saya mau jadi Shogun tahun depan, sebenarnya sama. Saya menciptakan aja 5 sampai 10 orang yang punya income ya 20 sampai 30 juta sebulan aja di kiri dan di kanan. Begitu aja matematikanya ya. Jadi sebenarnya tapi dari hari pertama ya, karena kan kita bicara ini adalah 12 bulan. Nah, jadi kalau kita mau jadi misalnya di awal tahun mulai dari 1 Oktober ya sudah. Nah, kalau kita punya 5 sampai 10 orang yang punya income 20 sampai 30 juta kiri kanan, ada tahun depan juga jadi Shogun. Ya, jadi seperti nggak susah ya. Nah, Daimyo seperti saya bilang, ya Anda 5 orang aja yang sebenarnya punya income di atas 100 juta aja udah beres kok ya kiri kanan. Anda udah jadi Daimyo ya. Bushido ternyata nggak banyak ya, 8 sampai 10, 8 sampai 10 seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sesi hari ini kita selesai. Coba kita tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa bantu jawab. Kalau nggak bisa, kita minta Bu Novi aja yang jawab. Oke? Oke, teman-teman, jangan bengong. Kira-kira kalau ada pertanyaan, boleh buka mic, langsung tanya. Atau kalau masih malu-malu kucing, boleh di chat. Mumpung ada Ko Budi nih, susah sekali nih saya minta waktunya Ko Budi untuk hadir di Zoom kita nih teman-teman. Jadi boleh Ya, saya dimanfaatkan. kan anggapannya gini, teman-teman semuanya udah jago-jago semua, udah samurai-samurai gitu ya? semua mayoritas. Amin. Iya. Kan udah nggak perlu lagi dong. Amin, amin. Udah Ya paham nggak? semua ya. Hebat-hebat Iya. semua. Jadi saya tinggal menunggu ada tahun depan Koginoli aja teman-teman nih, di sini Bushido semua. calon Daimyo. Ah, banyak calon Shogun nih. Mana samurai-samurai yang lain mana nih kok pada nggak kelihatan nih? Udah banyak Toreda, Samurai, Winda hadir nggak hari ini? Winda, Ada Winda,
Winda hadir. Mana Winda? Oh, ada. Winda ada. Nggak ada suaranya nih Winda nih. Yuta hadir nggak Yuta? Ada Hah? Yuta. Oh ya tuh Winda hadir tuh. Jadi gini teman-teman, misalnya tahun ini kan waktu kita nih tinggal 3 bulan. Ya. Hadir Yuta hadir. Ya, hadir. Oh, Yuta hadir tuh. Pasti dong, my the best friends. Wait. Mantap Cici Yuta. Oke Iya. teman-teman, kita kan akhir tahun ini kan kita masih ada sisa 3 bulan nih, nggak sampai ya. Nah, jadi maksudnya kalau tahun ini kita tidak achieve rank yang kita mau, yang kita tuju, nggak apa-apa. Jadi istilahnya jangan hopeless. Nah, jadi kita bikin seperti kata cerita Kobudi tadi, bikin gemuk. Misalnya kita Toreda gemuk, Ronin gemuk, Samurai gemuk. Kenapa? Supaya saat start tahun depan itu sudah lebih mudah, tim kita sudah lebih kuat, teman-teman. Jadi next periode kita bisa lebih gampang mencapai target rank kita gitu loh. Jadi jangan karena aduh tahun ini kayaknya nggak capai deh, udah deh santai-santai dulu, nanti gue startnya tahun depan. Nggak usah, karena kalau kita tetap lakukan terus tahun ini, tahun depan kita lebih banyak pasukan, lebih banyak tim untuk bergerak teman-teman. Jadi startnya tuh lebih mudah. Ketimbang kita harus menunggu tahun depan, kita baru start lagi kan, untuk ibarat naik sepeda kan goesnya itu kan lebih berat gitu loh. Jadi kalau kita udah tahun ini kita goes lebih berat, tahun depan udah pasti lebih ringan gitu teman-teman. Oke. Nggak ada yang nanya nih untuk Kobudi? Ada nanya Mbak Novi. Boleh Pak Mai. Ini Mbak Novi, akhir-akhir ini kelihatan tim agak sepi, agak lesu gitu ya. Kira-kira apa sih kiat-kiat untuk bisa menyemangati mereka lagi gitu loh? Itu aja, simpel aja pertanyaannya. Ya, gimana Kobudi? Hah? Gimana kiat-kiatnya supaya tim nggak lesu? Kalau untuk semangat tim ya biasa Pak, kita tetap harus kan karena bisnis multi level marketing ini dianggap adalah bisnis sampingan Pak. Nah, ini kendala kita di sini gitu loh. Jadi artinya teman-teman kita ini nggak terlalu melihat bahwa ini adalah satu peluang bisnis gitu loh. Nah jadi bagaimana? Nah kita memang kalau ada waktu kita kadang-kadang harus bicara kasih peluang bisnisnya, atau misalnya Bapak tunjukin nih ya potensi income seperti ini. Nah, kemudian untuk dia masuk ke dalam Zoom. Nah, cara saya mengaktifkan, membuat member supaya lebih aktif adalah gini. Saya kan mulai bergabung di sini September tahun 2018. Jadi walaupun saya bukan member pertama ya, kan saya member adalah ke 9.000 lebih di perusahaan ini. Nah, jadi cara saya bagaimana kemudian membuat Bu Novi, Pak Ginoli ya, nah Pak Klin waktu di awal-awal nih misalnya supaya membuat mereka supaya lebih aktif. Nah, kita ngajak misalnya apa? Nah, saya sering juga bikin acara-acara misalnya yang ngajak aja makan di restoran, paling simpel gitu ya. Nah, begitu ngajak di restoran, saya ngajak aja misalnya waktunya Pak Niko, Pak Ernest, Pak Mike, ya kan. Kalau ada Dr. Luigi kalau lagi datang ke Jakarta, saya selalu booking waktunya gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, kadang-kadang kita butuh membuang uang kecil. Nah, begitu saya membuang uang kecil, tapi kemudian karena di dalam satu meja kan pasti kan mereka ngobrol sama leader-leader yang lain, Pak. Begitu mereka gini loh, orang kita Indonesia gini, kalau kita ngajak masuk ke Zoom, belum tentu dia mau datang, Pak. Kita ngajak ke kantor, nggak mau datang juga, Pak. Tapi kalau ngajak makan, dia mau, Pak. Ya. Orang Indonesia, mayoritas kalau kita ngajak makan siang, makan malam, ya udahlah. Kan memang mereka semua harus makan, Pak. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita makan, kebetulan nih hari ini nih, ya, ada sesi nih sama Pak Ernest, ada sesi sama Pak Mike, Pak Niko, ya, ada dokter gitu ya. Nah, dari situ begitu mereka ngobrol, begitu mereka merasa cocok, itu mereka akan menjadi aktif, Pak. Nah, itu cara saya, Pak. Jadi kadang-kadang meyakinkan orang susah juga, Pak. Ya kan? Kita waktu di awal-awal, saya kan belum punya income, Pak. Ya kan? Income saya baru 12 juta di bulan pertama. Nah, gimana, Pak? Saya bikin strategi 3-6 bulan dapat 100 juta. Tetap aja, Pak, orang yang mau nolak di depan banyak aja, benar nggak? Begitu saya bulan pertama tunjukin, kamu aja income-nya baru 12 juta. Ya kan? Ya, tunggu kamu dulu lah. Sampai udah 100 juta baru saya jalanin, kan gitu kan? Jadi tetap aja Pak, alasannya banyak Pak. Jadi memang orang yang mau jalan, ya caranya apa? Ya udah Pak, kita cuma bermain probabilitas Pak. Nah probabilitas apa? Ya sudah Pak, kita ngajak sebanyak-banyaknya. Nah dari situ memang Pak statistik itu cuma ada 20% Pak, yang memang yang tertarik.
Nah, yang tertarik Bapak harus bantu. Nah, sama-sama, Pak. Karena terus terang, Pak, karena kalau kita membiarkan mereka sendiri, kadang-kadang orang tuh jadi kadang-kadang begitu kalau dia ketemu hambatan, kadang-kadang dia nggak cerita ke Bapak, betul nggak, Pak? Ya. Nah, tapi kalau kita berdua bertiga, contoh gini, Pak, contohnya. Misalnya saya mau presentasi ke Pak Albert, ya kan? Saya mau presentasi ke Pak Albert. Nah, kalau saya mau presentasi ke Pak Albert, saya harus mengukur dulu, Pak. Diri saya apakah mampu, Pak, untuk meyakinkan Pak Albert, Pak. Nah, lebih bagus kalau saya nggak bisa meyakinkan Pak Albert, lebih bagus saya ngajak berdua, Pak, sama Pak Klin. Nah, kalau kita berdua kan lebih gampang, Pak, meyakinkan satu orang. Kalau saya nggak bisa lagi, Pak, saya ngajak Pak Klin lagi bertiga. Lebih gampang nggak, Pak? Lebih gampang. Kalau lebih berempat, saya ngajak Bapak lagi, berempat lagi, Pak. Kita misalnya kita prospek satu orang. Jadi sebenarnya adalah kalau kerja, rame itu lebih gampang, Pak, sebenarnya gitu. Nah, jadi teman-teman kita ini kadang belum ketemu wadah, Pak. Nah, jadi saya nggak tahu lokasi Bapak tinggalnya di daerah mana kan gitu kan. Nah, kadang-kadang kita mesti bikin ada perkumpulan kecil, Pak. Nah, ya seminggu sekali, kalau belum bisa seminggu sekali, kita bikin 2 minggu sekali. Belum bisa ya sebulan sekali, Pak. Tapi butuh, Pak, untuk namanya gathering, Pak. Ketemu sama-sama. Nah, di situ saling berbagi, Pak, ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada Pak Dwi juga. Nah, saya lihat Pak Dwi juga luar biasa ya. Setiap hari dulu sama ya waktu di awal-awal ya. Setiap hari gathering, kumpul gitu. Nah, terus gitu. Nah, ini pasti akan. Jadi kalau tim kita kalau tiap hari bertemu, Pak, pasti, Pak. Ya, karena kan ada juga orang yang belum mengerti. Nah, di situ kan ketemu teman-teman lain kan dia jadi belajar kan gitu kan, Pak. Nah, ya. Kira-kira gitu, Pak. Jadi kita memang jangan merasa bersalah, Pak, karena memang tidak semua member yang kita ajak pasti mau menjalankan, Pak. Itu udah nggak mungkin. Ya. Jadi kita cuma statistik cuma 80-20%, Pak. Nah, tapi sebenarnya saya akan bilang yang benar-benar serius yang mau menjalankan cuma 1-5%, Pak. Ya, yang serius, Pak, yang mau menjalankan. Yang sisanya 5-20%, ya setengah-setengah, Pak. Ya, sisanya user, Pak. Ya, gitu, Pak. Jadi nggak apa-apa, Pak. Kita cuma berbagi, kita cuma sharing. Nah, dari situ kita lihat mana yang mau jalan. Nah, kita gandeng tangan, Pak. Ya, bantu dia dapat konnichiwa. Karena kalau semua dapat income, Pak, dia nggak akan tinggalin lagi, Pak. Nah, itu seperti itu, Pak, ya. Ya, Oke, Pak Budi. Mungkin saya tambahin sedikit, Pak, ya. Ini yang sering saya ingatkan di setiap kali Zoom gitu, Pak. Kita memang perlu wadah untuk tim kita, Pak. Oke. Sewaktu COVID kemarin agak mereda, saya sudah sering mengingatkan, coba lakukan kumpul tim. Oke. Jangan menunggu upline atau menunggu downline. Lakukan mulai dari diri kita, Pak. Oke. Nah, kalau sekarang lagi zaman COVID parah begini ya mungkin kita Zoom. Mungkin yang hadir banyak enggak, Pak, sedikit, Pak. Tapi kalau kita lakukan konsisten terus itu nanti lama-lama tetap akan besar. Contoh di sini seperti Pak Albert ya, Pak Albert. Mereka ini melakukan Zoom, Pak, dari hanya berdua, Pak. Suami istri lagi, Pak. Ngapain sih suami istri Zoom berdua gitu loh, kurang kerjaan kali lo ya, gitu kan istilahnya. Tapi mereka konsisten, Pak, mulai lakukan berdua. Jadi bertiga. Sekarang jadi ber-30, Pak. Tapi itu konsisten, Pak, tidak instan, tidak ada sesuatu yang instan, semua perlu dibangun, Pak. Nah, saat misalnya COVID mereda, kemarin saya sudah selalu mengingatkan kumpul tim. Nggak apa-apa, nggak ada yang datang, nggak apa-apa, kita mulai dari diri kita sendiri, ajak upline. Ajak tim kita mau 1 orang, mau 2 orang, nggak apa-apa, Pak. Kita lakukan konsisten, dan ini sudah dilakukan oleh Pak Elim di Banjarmasin. Setiap minggu mereka rutin pertemuan. Mulai dari sedikit saya lihat, dari 3 orang, sekarang mulai jadi 7 orang, 8 orang, nggak apa-apa, memang harus dimulai, Pak. Kalau tidak dimulai, tidak akan terjadi, gitu loh. Sesuatu itu harus proses, gitu loh. Oke, semua mulai dari nol, Pak, termasuk Budi, Pak Budi Darwin itu mulai dari nol. Saya juga mulai dari nol. Oke, mungkin saya saksinya di sini ya Pak Budi. Saat dulu kan kita belum ada corona 2019. LOP rutin. Saya selalu hadir terus sendiri, Pak. Belum ada tim yang bisa saya ajak, nggak ada yang mau. Saya ajak, nggak ada yang mau. Ya saya datang, tapi saya konsisten. Setiap minggu saya datang sendiri. Nggak apa-apa. Nah, akhirnya kan mulai. Tim kan melihat kita, Pak. Kita harus sebagai contoh untuk tim kita. Nah, tim melihat kita, oke, mulai ikut hadir 1 orang, mulai hadir 3 orang, dan akhirnya lama-lama jadi banyak. Gitu, Pak. Jadi kita di sini memang kita tidak boleh pasif kalau kita mau menjalankan suatu bisnis, Pak. Jangan menunggu upline. Oh, tunggu upline gua deh. Upline saya belum ngajak nih.
Oke, downline saya belum ada yang mengajak nih, nggak bisa, kita nggak bisa menunggu. Mulailah dari diri kita. Oke, dengan kita memberikan contoh kepada tim, lama-lama tim akan bergerak. Semua sudah terbukti di sini yang melakukan secara konsistensi terbukti timnya bergerak gitu loh. Baik itu dia user, padahal yang tadinya contoh di sini mungkin anak-anak Konichiro, mungkin bisa dilihat nih namanya Konichiro, Diamondas, mereka ini tidak mengerti yang namanya FM sama sekali, Pak. Nah, tapi kan akhirnya lama-lama kan mulai paham, ya kan, dijelaskan. Nah, Dwi ini juga tiap hari itu mereka melakukan di Bali, ya mungkin di Bali lebih ini ya enak, udah vaksin semua ya. Nah, mereka tiap hari itu ada pertemuan, ada kumpul. Sedikit lagi, saya nggak tahu nih besok atau lusa, Dwi juga udah toreda nih. Ya Dwi ya. Nggak tahu dia sinyalnya di sana soalnya kurang bagus dia katanya. Kadang dapat, kadang enggak. Gitu. Jadi lakukan sesuatu itu secara konsisten, Pak. Mulai dari diri kita. Nggak bisa mengharapkan upline membantu, tetap pasti membantu, tapi kita tidak boleh pasif menunggu upline mengajak gitu loh. Atau menunggu tim gitu ya, buka suara ngajak kita. Jangan. Mulailah dari kita sendiri, lakukan. Gitu, Pak. Oke, Bu Novi. Thank you. Oke, Ada makasih. pertanyaan lain, teman-teman? Teman-teman yang lain ada yang bertanya? Selamat malam, Pak Budi Darwin. Ya, malam Pak. Suanda, Pak. Suanda. Maaf, nggak bisa buka kamera, belum mandi, Pak. Maaf, Pak. Iya, Pak. Sampai tadi mau itu langsung buru-buru nih, Pak. Darwin, Pak. Pak Budi mau tanya, Pak. Ya. Ini saya tertarik dengan tadi pembahasan mengenai prospek, Pak ya, list prospek. Sebetulnya saya dari akhir bulan Maret saya bergabung itu, saya udah membuat list prospek itu 80 orang, Pak, sekitaran 80 itu teman kuliah, keluarga, teman gereja, Pak. Nah, dari yang saya prospek 80 ini 20% itu yang mau ngobrol, Pak, lebih lanjut gitu setelah saya menjelaskan AFC gitu, baik produk maupun bisnisnya. Nah, dari 20% ini sekitar 16 itu sampai hari ini belum ada yang closing, Pak. Gitu, Pak. Mungkin ada ini enggak, Pak, kiat-kiatnya apa yang mungkin dari 80 list prospek ini apa saya perbarui lagi atau bagaimana, Pak, atau cara mengundang saya atau gimana? Oke, mungkin gini Pak Sonda. Pak Sonda tadi kan sudah mulai cerita panjang lebar. Nah, berarti kan artinya gini Pak, sebenarnya mereka itu belum ketemu Pak. Mereka belum ketemu alasan kenapa mereka masih bergabung Pak. Nah, ya, jadi alasannya kenapa mesti mereka bergabung. Nah, seringkali kalau kita ikut Zoom-nya yang Pak Niko, sebenarnya kadang-kadang kalau kita baru mulai menjalankan, Pak. Artinya apa? Kita kan belum bisa presentasi bagus. Kita mungkin belum bisa meyakinkan mungkin dari marketing plan kita atau income kita, Pak. Nah, berarti sebenarnya apa sih yang kemudian yang teman-teman kita akan bergabung? Mungkin Pak Suwanda bisa cerita, kenapa Pak Suwanda yang tertarik di dalam bisnis ini AFC, Pak? Dari kata-kata situ, ya kan? Nah, saya sekarang ini misalnya, Pak Suwanda apa? Background-nya apa, Pak? Sebagai pekerja, seorang karyawan atau punya usaha sendiri atau gimana, Pak? Saya pekerja, Pak, karyawan. Jadi udah 15 tahun, Pak. Memang dari saya masuk bekerja ini selalu di bagian sales, Pak. Di bagian sales. Oke. Di bagian sales, sebetulnya filosofi marketing ini sih udah sehari-hari sih, Pak, ya. Sudah sehari-hari ya. Coba, ya Pak. Cuman kliknya ke bisnis ke bisnis networking ini yang sampai hari ini saya masih terus bercari-cari Pak supaya dapat klik gitu Pak. Tapi saya sih pribadi yakin Pak, ketika nanti udah klik pasti akan lumayan kenceng Pak. Iya. Jadi kata-kata Pak. Jadi kata-kata untuk meyakinkan calon member Bapak itu kata-katanya kurang mengena. Jadi kadang-kadang gini Pak, 3 sampai 5 menit pertama, kita kalau bisa, kita harus bisa menyusun kata-kata kita, ya kalimat kita 3 sampai 5 menit pertama itu menjadi sesuatu yang menarik.
Nah, kalau sesuatu 3-5 menit pertama itu menjadi sesuatu kata-kata yang menarik, sehingga teman-teman kita itu akan mendengarkan, Pak. Kalau dia menarik, kan dia akan siapin lagi waktu 1-2 jam berikutnya lagi untuk mendengarkan lebih lanjut. Gitu kan, seperti itu, Pak. Nah, jadi, kemudian, alasan lagi tadi, ya kenapa mungkin Pak Suwanda bisa tambahin, ya kan? Nah, kamu tahu, saya sebagai sales, ya kan kita sebagai sales, misalnya teman-teman kerja, misalnya gitu ya. Nah, kita udah tahu kita sebagai teman sales, kita sudah 15 tahun di sini ya. Nah, tak terasa waktu cepat berlalu kan itu kan. Nah, sebentar lagi semua orang pasti akan pensiun. Tapi apakah udah pensiun, apakah kita punya bisnis, Kak? Nah, kenapa saya tertarik di bisnis AFC? Nah, karena kemarin saya belajar. Nah, ya. Nah, Bapak bisa belajar pengalaman ya. Saya nggak tahu kan Novi juga pernah sharing juga kan video waktu saya kemarin sharing di Jakarta, saya ada bicara mengenai multi level marketing. Nah, jadi guru saya mengajarkan saya juga sama. Budi, kalau kamu mau bisnis apapun juga, harus ingat, harus ada perkalian dan harus ada pertambahan. Jadi kalau kita kerja cuma kali 1, berarti kita nggak bisa kaya-kaya, kan itu kan? Nah, berarti kita harus punya perkalian. Nah, dari multi level marketing itu loh, Pak. Jadi kadang-kadang kita masih masuknya tuh kadang-kadang harus dari sisi kenapa, Pak? Bapak bagaimana melihat bisnis ini dan kenapa Pak Suwanda itu tertarik jalan bisnis ini. Nah, itu yang bagi dia lebih tertarik, Pak, daripada dia bicara produk. Kalau bicara produk, mungkin seperti kata Bapak, kita sama-sama sales, kita bisa menjual, Pak. Tapi meyakinkan orang, kita nggak bisa, Pak. Karena sales itu kan kita cuma jual, Pak. Kita apakah kemudian dia beli besok, dia nggak mau beli, apakah ini kan itu urusannya nomor 2, Pak. Nah, tapi kalau di dalam network marketing susah, Pak. Network marketing adalah sebenarnya kita adalah mencari partner, Pak. Jadi sebenarnya saya adalah mencari partner, Pak. Nah, di mana, oke, saya sudah benar-benar serius di bisnis ini karena saya mau punya satu set bisnis atau misalnya apa? Kita tahu kalau kita punya satu sumber keran, lebih bagus kita punya 2 sumber keran apa aja gitu loh. Saya nggak tahu alasan Bapak kenapa, apa yang Bapak lihat gitu di bisnis ini gitu loh ya. Nah, dari situ yang kemudian Pak Suwanda cukup sharing ke dia. Nah, mungkin yang sharingnya Pak Suwanda itu yang akan dia tertarik. Oh ya benar juga Pak Suwanda ya. Iya, karena bentar kita udah mau pensiun kok. Saya masih ingat Pak Suwanda, saya di usia 33 saya mulai menjalankan multi level marketing. Saya juga statusnya karyawan, Pak. Nah, kalau saya statusnya karyawan, berarti kan saya nggak punya banyak teman, Pak. Oke? Nah, teman-teman saya adalah teman-teman karyawan semua, Pak. Dulu tahun 2004, Pak, waktu saya mulai menjalankan satu bisnis, Pak, namanya Leberger Aromaterapi. Join membernya sama, Pak, 3,5 juta, 20 juta, dan 100 juta, Pak. Nah, begitu saya bicara 3,5 juta aja, Pak, untuk programmer saya, langsung bilang apa? Tahun 2004 kan, waduh, bisnisnya bagus Pak, tapi uangnya nggak ada. Kan begitu juga Pak. Iya kan? Iya, betul. Ini, tapi kemudian apa? Bagaimana caranya? Nah, tapi kan saya bilang, oh, kita sudah umur 33 loh. Sebentar lagi kita mau pensiun, benar nggak? Nah, kalau kita cuma karyawan, cuma kali 1, kapan kita mau kaya? Kan gitu kan? Nah, kita akan bilang, Pak, nah kita kalau masih ikutin cara-cara kita begini, kemungkinan besar kita lihat teman-teman kita kan, udah sampai pensiun pun, ya kan? Nah, misalnya ada yang masih banyak yang belum punya rumah. Nah, itu loh, itu yang kita harus berbagi, Pak. Nah, supaya teman kita menganggap, oh benar juga nih, gitu loh. Nah, kalau bisa Pak gini loh, bicara mengenai 80% ketakutan, Pak. Nah, jadi sebagai ini, Pak. Kalau mungkin tadi kan Bapak kan di bagian sales ya, marketing ya. Nah, marketing sebagai ini, Pak. Kalau kita bicara marketing, cara meyakinkan orang lain, itu sebenarnya kita harus bicara mengenai cara kerja otak manusia. Nah, otak manusia itu sebenarnya mengejar 2 hal, Pak. Otak manusia mengejar kesenangan 20%, Pak. Menghindari penderitaan, ya. Menghindari penderitaan itu 80%, Pak. Jadi kalau kita bicara kesengsaraan, penderitaan itu otak kita akan bereaksi 80%, Pak. Nah, menurut saya, Bapak harus bicara yang tadi 80% tadi, Pak. Ketakutan tadi. Nah, ketakutan tadi, Pak, dia akan secara emosi, Pak. Contohnya gini, contoh. Nah, di sini ada Evi, ya. Di sini ada Evi, misalnya ibu rumah tangga. Misalnya contoh ya, saya kan lagi mau prospek Bu Evi. Nah, Evi sekarang punya berapa anak, Evi? 3. 2. 3 ya? Oh, tambah abad jadi 4 ya? Itu anak paling gede. Gede ya, baik gede. Oke, nah misalnya kita punya 3 anak. Oke, nah saya contohnya gini, saya lagi mau pergi prospek si Evi. Kalau Anda masuk ke semua ibu rumah tangga, pasti semua akan bilang apa? Sibuk. Benar nggak? Mana ada waktu lagi, benar nggak? Saya ngurusin 3 anak, benar nggak? Belum ngurusin suami, belum ngurusin papa, mama, mertua, semua akan bilang, saya pasti nggak ada waktu.
Nah, jadi bagaimana Pak kita akan masuk Pak? Nah, caranya gimana Pak? Nah, saya harus bicara mengenai 80% ketakutannya Evi. Contoh. Nah, ketakutannya apa? Tapi kita ceritanya yang benar ya, misalnya gitu. Misalnya saya temenan sama Bu Evi. Saya akan bilang, Vi, teman kita loh, contoh Pak ya. Kan sekarang lagi COVID lagi banyak nih Pak. Nah, Betul, Pak. teman kita Dewi loh. Aduh, kasihan ya teman kita Dewi. Nah, suaminya baru meninggal loh. Aduh, kasihan loh. Dewi kan selama ini kan punya 3 anak juga nih, sama kayak kamu, Vi. Ya kan? Aduh, sebelumnya kan semua kan dia tergantung sama income suaminya. Nah, sekarang saya nggak tahu loh, kita juga nggak tahu juga, benar nggak? Tiba-tiba suaminya meninggal, nah gimana kelanjutan hidupnya? Nah, apa yang kita rencanakan, kan semua kan pasti merencanakan, Pak. Tapi yang kita rencanakan belum tentu rencananya sama seperti Tuhan, ya kan? Nah, apa yang terjadi besok, minggu depan, tahun bulan depan, nggak tahu loh. Nah, gitu kan? Saya bicara ketakutan dulu, yang 80% tadi, Pak. Nah, kira-kira setelah sekarang begitu saya cerita 80% yang ketakutan, nah, baru saya sekarang masuk Vi. Nah, kebetulan loh sekarang saya sama Novi lagi jalankan satu bisnis Vi. Nah, ya farmasi dari Jepang. Kalau sebulan, nah saya harus sesuaikan juga Pak. Kalau bisa dapat uang tambahan Vi, 20 sampai 50 juta sebulan, kamu mau dengar nggak Vi? Nah, nggak Pak Sonda? Nah, kan cerita lebih. Iya, kalau saya cuma langsung masuk, saya punya satu bisnis, peluang bisnis, pasti dia akan ngeblok Pak. Saya sibuk Pak. Sorry, saya udah ngurusin anak, saya ngurusin suami, saya nggak punya waktu. Selesai Pak, langsung diblok. Tapi kalau saya bicara 80% ketakutan dulu, nah dia akan terbuka. Wih bener juga ya. Ah ya, kalau terjadi apa-apa sama suami saya kan saya nggak tahu juga. Nah gitu ya. Jadi begitu saya bilang saya ada satu peluang bisnis, nah dia akan lebih terbuka. Ya kira-kira gitu seperti itu Pak. Jadi sebenarnya semua karyawan sama. Bapak harus tahu ketakutan mereka apa. Ketakutan orang karyawan semua Pak. Banyak sampai direktur aja, teman-teman kita yang direktur aja, sampai mereka pensiun Pak. Hari ini apa Pak? Nggak punya apa-apa juga Pak, ya kan? Yang punya rumah dinas, mobil semua diambil Pak, ya kan? Nah kemudian apa? Nah, saya sebagai konsultan Pak, saya konsultan di Bank Mandiri, oke? Nah saya masih ingat, saya cerita sedikit. Waktu saya masuk ke Bank Mandiri sebagai konsultan IT, karena kan pada saat itu mereka merger Pak ya, 4 bank menjadi satu, Bank Exim, ada Bapindo, ada Bank Bumidaya dan segalanya. Nah, sebagai kepala cabang Pak, sebagai kepala cabang pada saat tahun 99, nah itu gaji mereka antara 5 juta sampai 10 juta Pak. Ya, 5 juta yang kantor kas yang kecil-kecil ya. Kalau yang 10 juta ya kira yang punya kantor kantor cabang yang lebih besar ya, atau yang di ruko yang segala itu cuma berkisar itu Pak. Nah, oke, saya kasih angka yang 10 juta Pak. Nah, pada saat itu mereka ditawarkan Pak, mau nggak pensiun dini? Nah, dikasih 60 kali gaji Pak. Nah, rata-rata ngambil, Pak. Bener nggak, Pak? Karena dikasih 60 kali gaji, 5 tahun, Pak. Ya kan? Pasti ngambil dong. Nah, yang 10 juta dikasih 60 kali gaji, berarti 600 juta, Pak. Betul kan? Nah, pada saat itu uangnya besar, Pak. 600 juta kesannya besar. Tapi setelah dibawa pulang, Pak. Nah, setelah itu, Pak, 1-2 tahun, Pak, uang mereka habis, Pak. Dan mereka kembali ke saya lagi, dan mereka minta kerjaan, Pak. Uang saya habis. Nah, saya mulai mencari. Karena pada saat itu, saya ada hire Pak, ya. Jadi saya memperkerjakan kembali lagi lebih kurang ada 100 Pak kepala cabang. Karena kan kita implementasi sistem Pak, tetap kita implementasi sistem, komputer sistem harus diganti semua, tetap kita butuh orang lama Pak ya. Jadi kita memperkerjakan kembali lagi, karena kan kita perusahaan asing ya. Jadi saya memperkerjakan lagi lebih kurang 100 kepala cabang lagi. Nah kepala cabang itu 1-2 tahun Pak uang mereka habis Pak. Nah saya mulai menggali Pak di situ. Nah kenapa habis? Karena udah terima nih 600 juta. Nah ada yang cerita gini. Saya terima 600 juta, pulang sampai ke rumah, nah istri kita bilang gini, Pak, rumah sudah mulai bocor. Nah akhirnya apa Pak? Kita mulai renovasi rumah Pak, benar kan? Nah sebagian uang dipakai. Nah kemudian Papa, mobil sudah tua, ya kan? Atau misalnya kita butuh mobil tua, ya buat anak-anak, ngantar anak-anak sekolah, akhirnya kita beli satu lagi Pak. Sisa uang, nah kita diajak sama teman, yuk kita bisnis Pak Suwanda, buka toko kacamata nih, bagus nih kenapa? Anak-anak semua pakai kacamata kok sekarang. Bener juga kan gitu kan peluang bisnisnya. Apakah benar Pak? Kita dengan mudahnya, dengan asal main buka aja, apakah kemudian kita bisa sukses? Kan enggak, Pak, jawabannya. Benar kan? Karena kita sekarang sebagai seorang pekerja, Pak, kita bekerja sama orang lain, sama kita berbisnis sendiri kan berbeda semua, Pak. Benar kan? Karena A sampai Z kan kita harus mengerti semua. Iya, dari barang sampai pemasaran, kan beda semua, Pak. Ya, sampai ngurusin karyawan, sampai ngurusin orang, dan bla. Jadi tidak mudah, Pak. Nah, ternyata gagal, habis, Pak. Uang mereka habis, Pak. Hanya hitungan 1 tahun sampai 2 tahun, Pak. Itu yang saya harus ngomong. Jadi artinya apa? Nah, kita harus bicara itu Pak kepada teman-teman yang karyawan. Bahwa kalau Anda mau berbisnis, nggak bisa bilang Anda sampai usia mau pensiun 50-55, baru mau bisnis Pak. Nggak bisa Pak. Ya.
Kapan Pak kita pernah dengar pengusaha sekarang yang sukses semua ini? Kapan Pak? Baru mulai usaha yang pertama, baru buka toko bangunan, wih langsung sukses Pak. Ya kan? Langsung bikin pabrik, langsung sukses. Nggak ada Pak, benar nggak? Hampir semua bilang, wih jatuh bangun. Ini mungkin pabrik saya yang ke-10, benar nggak? Atau yang ke-5, atau yang ke-20 gitu loh Pak. Jadi kita harus cerita Pak. Jadi satu usaha apapun, apalagi bisnis, nggak ada Pak yang pertama. Jadi kita harus di usia sekarang kita 30, 40 lebih, harus mulai Pak. Nah, jadi makanya saya agak menyesal juga. Kenapa? Karena saya orang IT baru mengenal multi-level marketing di usia 33. Nah, kenapa? Kayaknya telat, Pak. Ya, kalau saya kayaknya lebih, kalau saya tahunya di multi-level marketing tahu lebih di awal, 20 lebih, seperti anak milenial. Kan saya kayaknya lebih cepat, Pak. Nah, kira-kira gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, Lebih cepat, Pak. maksud saya itu yang Bapak butuh sharing, seperti itu. Itu yang lebih Bapak bisa mengambil hati mereka, sehingga mereka bisa bergabung dengan Bapak, bahwa kalau saya join sama Pak Suwanda, itu berbeda. Ya, bukan dari sisi produknya, Pak. Kalau dia udah percaya itu, Pak, produk, dia bisa belajar, Pak. Ya, skill bisa belajar. Ya, gitu ya. Yang penting dia mesti yakin dulu sama kita bahwa perusahaan ini tepat, bahwa cara ini tepat, ya. Bahwa dia masuk di perusahaan ini, dia itu yang benar, Pak. Nah, seperti itu. Itu yang kita butuh meyakinkan orang. Nah, saya terus terang, Pak, saya jadi multi-level marketing nggak jago jualan, Pak. Saya nggak bisa jualan, Pak. Orang saya IT, Pak. Benar nggak, Pak? Kalau saya dulu, Pak, saya masih ingat tahun 2004. Disuruh presentasi aja Pak di depan Pak. Aduh, 3 orang Pak di belakang saya wanita Pak. Tangan saya gemeter Pak, ya kan? Kenapa? Karena saya IT Pak. Ya, orang suruh saya bikin program, saya bisa bikin Pak. Suruh saya ngomong Pak, saya nggak bisa Pak, benar nggak? Nah, tapi kan saya juga harus belajar Pak. Seperti saya bilang ya, tahun 2004 saya mulai belajar. Kenapa? Bagi saya simple Pak. Nah, Novi upline saya, dia bisa. Kenapa saya nggak bisa? Sama-sama makan nasi, ya kan? Nah, itu filosofi saya, Pak. Jadi, sama-sama makan nasi, kamu bisa, berarti saya pun harus bisa. Mungkin Novi lebih cepat, oke, karena memang dia orang marketing, ya, karena dia lebih terbiasa. Nah, mungkin dia 6 bulan, 1 tahun sukses. Nah, saya nggak bisa, saya butuh 3 tahun, 5 tahun, ya nggak apa-apa, benar nggak? Tapi kalau saya tidak memulai, waktu saya kan makin panjang, kapan saya suksesnya, gitu loh. Jadi saya di perusahaan pertama aja, untuk bisa mencapai peringkat tinggi aja, saya butuh 3,5 tahun, kalau salah yang pertama. Ya, nah yang lain mungkin upline saya mungkin cuma 6 bulan, 1 tahun udah capai, tapi saya sendiri butuh 3,5 tahun Pak. Nah, ya nggak apa-apa, tapi kan saya juga menjadi salah satu pemegang saham juga di perusahaan itu kan, akhirnya kan itu 3,5 tahun. Tapi yang kedua kan saya lebih cepat lagi. Nah, begitu saya pindah ke multi level marketing kedua, walaupun perusahaan ini udah mulai jalan 1 tahun lebih, begitu saya masuk, nah sekarang karena saya sudah punya skill, saya udah punya knowledge ya kan, dan apalagi misalnya saya udah punya tim sedikit gitu kan. Nah, saya jauh lebih cepat lagi. Nah, sehingga saya mengejar lagi yang sisanya lagi. Nah, akhirnya saya menjadi top nomor 3 lagi dengan income yang tertinggi lagi di perusahaan yang kedua. Gitu, Pak. Dan seterusnya, Pak. Jadi saya hampir semuanya adalah saya kalau masuk di satu multi level marketing, saya pasti cari, Pak, bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang top 10 besar, Pak, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Saya selalu gini, Pak. Masuk di satu perusahaan, Bapak harus ingat apa alat bantu Bapak. Nah, itu yang penting. Nah, banyak kesalahan kita ada satu, kita ingin meyakinkan orang lain, tapi kita nggak punya alat bantu, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya, alat bantu kita apa yang tadi saya bilang? Misalnya pakai buku presentasi, pakai tools, ya kan? Pakai quantum. Nah, itu Bapak harus siapin itu. Mau nggak mau, Pak. Itu modal kita untuk meyakinkan orang. Bagaimana saya ingin meyakinkan Pak Albert? Karena Pak Albert bisa aja di presentasi, bukan cuma saya loh, Pak. Ada 5 orang yang misalnya udah prospek Pak Albert. Tapi karena saya lebih bisa meyakinkan Pak Albert bisa bergabung sama saya. Nah, itu, Pak. Ya, jadi kita harus belajar itu. Nah, kenapa orang tidak tertarik sama saya? Berarti ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah kita tanya lagi. Nah, ya, tanya lagi upline. Pasti, Pak. Nah, saya mungkin cerita satu. Ada namanya Lia, ya. Lia ini adalah samurai termuda, Pak. Sekarang usianya di 20 tahun ya atau 21 ya. Kemarin ulang tahun ya, ke 21 ya. 20 deh kayaknya. Soalnya waktu dia ada samurai itu 19 katanya. 19 tahun ya. Oke ya. Jadi sekarang dia usia 20 tahun, Pak. Nah, samurai termuda, Pak, namanya Lia. Nah, saya ketemu beliau ini di Januari, Pak. Waktu lagi kita ke arah ke Pekanbaru, ya. Kita ke Pekanbaru, mereka dari Semarang, Pak. Nah, kita ke Pekanbaru. Ketemu beliau di Pekanbaru. Nah, kita minta dia sharing dong ya. Lia, oke, kamu coba sharing dong. Nah, bagaimana ya perjalanan Anda bisa jadi seorang samurai. Nah, dia bilang dia mulai bergabung di tahun kemarin, Pak, 2020 bulan Maret ya. Nah, waktu dia bergabung pertama kali, dia memang pernah join multi level marketing, Pak, tapi banyak kan jualan ya. Tapi nah begitu dia bergabung, dia anggap diri dia sendiri sudah bisa, Pak. Nah, sehingga dia mulai, Pak, presentasi yang semuanya. Nah, ternyata, Pak, dia presentasi, dia bilang selama 2 bulan dia presentasi kepada lebih kurang ada 100 orang, Pak.
dan ternyata tidak ada satupun yang bergabung. Nah, kemudian Jovi itu upline-nya dia yang sekarang udah Shogun. Nah, telepon dia di bulan Mei, Pak. Nah, ya setelah 2 bulan baru dia telepon dia. Gimana Lia, ya kan? Gimana gitu kan? Ada kendala apa nih ya kan? Nah, jadi maksudnya Lia gini, begitu upline-nya telepon dia, sekalian mau pamit, Pak. Kenapa? Karena 2 bulan saya udah coba presentasi hampir kepada 100 orang dan tidak ada orang mau bergabung. Berarti kan bisnis ini nggak cocok bagi saya. Ya, berarti bisnisnya kan nggak cocok bagi saya. Nah, artinya dia mau sekali pamit. Nah, tapi begitu dia telepon ke Jovi bilang oke. Nah, jangan dia, ya kan? Karena kamu baru mulai 2 bulan, tanggung, ya kan? Coba Anda beri waktu lagi pada diri Anda lagi. 3 bulan lagi. Kalau 3 bulan lagi Anda nggak berhasil, Anda mau pamit, silakan. Berarti memang bisnisnya nggak cocok bagi Anda. Tapi dengan satu syarat. Kalau sekarang Anda kalau mau presentasi, ajak saya. Ya, ajak saya atau saya. Nah, artinya apa, Pak? Dia tidak maju sendiri lagi, Pak. Dia dengan berdua, Pak. Yang tadi saya bilang, kalau dengan satu, saya susah meyakinkan, Pak. Berarti kita butuh orang ketiga, Pak. Nah, kalau dengan bertiga, berarti kan saya lebih mudah meyakinkan. Ya, nah ternyata mulai Pak pecah telur, akhirnya terus ya kan, nah kan begitu Pak ya. Terus artinya apa? Didampingin terus ya. Kenapa? Karena berdua, bertiga pasti kita lebih gampang Pak meyakinkan orang lain. Contohnya aja Pak Suwanda. Saya datang ke rumah Pak Suwanda dengan sendiri teman lama. Belum tentu Pak saya bisa pusing Bapak, betul nggak? Tapi kalau saya datangnya misalnya dengan Novi, dengan Pak Albert, dengan Bu Evi, kita berempat lebih gampang nggak meyakinkan Pak? Ya jauh lebih. Ya betul. Karena waktu saya masih ingat Pak, waktu multi level marketing pertama saya Pak, yang Lemberger tadi 2004, yang datang ke rumah saya Pak, 6 orang Pak, 6 orang Pak, dan datang presentasi saya Pak, 6 orang Pak, 3 pasang suami istri Pak, suami istri 3 pasang Pak, datang 6 orang Pak, begitu 6 orang datang ke rumah saya, semua keren-keren Pak, langsung saya mikirnya Pak, ini pasti bisnisnya gede nih, benar nggak Pak? Iya Pak. Kadang-kadang pengertian kita begitu juga loh Pak, manusia kan kadang cuma lihat dari luar Pak, ya kan? Datang berenam, kalau yang keren-keren, berarti kan kita, ini pasti bisnis gede. Coba kalau datang misalnya gini, ya, datang misalnya ada Pak Ginoli, ya kan, pakai celana pendek gitu ya kan, pakai kaos oblong. Nah, bicara bisnis gede, Pak Suwanda langsung apa? Aduh, ini pasti bisnisnya bener nggak? Ecek-ecek. Ecek-ecek, bener. Nah, gitu. Jadi karena nggak ada. Itu seperti itu, Pak. Jadi kalau kita datang ke rumah orang, kalau kita bicara bisnis, jangan maju sendiri, Pak. Karena, contoh, Pak, di ring 1, Pak. Di ring 1 ini teman-teman baik Bapak, ya, teman keluarga itu sudah kenal Bapak dengan baik. Jadi Bapak nggak bisa melihat. Jadi kita butuh orang. Jadi ciut ya. Ya, kita butuh orang lain gitu, seperti itu ya. Jadi kayak contohnya saya aja, Pak. Waktu pertama kali saya masih ingat, Pak. Waktu mulai bisnis ini, Pak, sama. Kalau saya ingin meyakinkan teman saya susah, Pak. Jadi saya ngajak mereka aja. Jadi Bapak cukup cerita 3-5 menit kata-kata yang menarik untuk Bapak undang. Apakah bisa datang ke kantor, apakah datang ke Zoom, itu Pak. Nah, saya cuma kata-kata menarik saya ada. Oke, Novi, Ko Budi sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak loh. Kalau uangnya nggak banyak, nggak mungkin saya ngajak kamu, betul nggak? Karena saya tahu juga Novi kan mata duitan, Pak. Nah, jadi saya harus bicara uang, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, ini uangnya banyak nih. Kalau uangnya nggak banyak, nggak mungkin saya ngajak kamu. Dan satu juga, nggak mungkin saya juga di sini, ya. Nggak mungkin saya juga di sini, gitu loh. Nah, karena uangnya banyak, udah kebetulan gini loh. Nanti saya mau datang ke kantor. Nah, nanti ada teman saya, teman bisnis saya akan cerita. Kalau cocok, kita jadi partner bisnis. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Kan gitu, Pak. Kok kita udah lama nggak ketemu loh, yuk kita sekalian ngopi deh. Nah, gitu loh. Jadi itu aja Pak Kecuk. Ditanya apa? Udahlah nanti kita sekalian aja kita ngopi, kita bahas. Ya kan cocok, kita jadi partner bisnis. Nggak cocok, nggak apa-apa, Pak. Nah, ya, jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi caranya kita ubah, Pak. Jadi mungkin cara-cara kita yang langsung, kita kurang nggak bisa Pak meyakinkan dia. Jadi pakai orang ketiga. Oke, siap Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Oke, ini tak terasa juga udah mau jam 9. Gimana? Udahan atau belum nih? Belum, masih banyak yang mau nanya nih kayaknya. Sampai jam 12 ya, Ci? Iya. Lu kalau Zoom sampai jam 12 nggak ada sales loh. Nggak ada input semua loh. Ini kan di Zoom semua ya kan? Mungkin tambahin sedikit nih Pak Suwanda. Oke, jadi istilahnya yang mengenal prospek Bapak itu kan Pak. Oke, jadi Kogino tolong ini apa? Nah, terus apa yang mengenal prospek kan kita Pak. Nah, tinggal kita seperti kata Ko Budi, kalau kita merasa ini orang dekat susah masuk, kita ajak upline, ya kan? Nah, ditambah dengan alat-alat bantu yang seperti Ko Budi sebut tadi gitu loh. Nah, kemudian mungkin kita perlu sedikit menceritakan strategi, Pak.
Kalau saya pribadi, kita selalu kalau ketemu orang itu kita harus menceritakan strategi juga untuk mencapai, Pak. Jadi mereka ada gambaran, Pak. Oh ternyata begini, oh ternyata gampang juga ya gitu ya kan. Ada gambaran buat mereka. Padahal kalau mereka nggak tahu, kita cuma bilang income Bu Sido 660 juta. Dia juga mikir, Pak. Boro-boro mau 660 juta ya kan. Closing satu orang pun saya udah nggak yakin bisa apa enggak gitu kan. Orang kan selalu begitu, Pak. Negative thinking dulu kan. Nah, jadi kalau kita ceritain gimana nih peluang kita bisa mencapai sampai Bu Sido nih. Nah, sehari seperti gambaran Pak Budi tadi kan, Toreda, satu hari dalam waktu 1 tahun ya kan, 1 pairing kita sudah mencapai Toreda, 2 pairing kita sudah mencapai Ronin, 90 pairing kita sudah mencapai Bu Sido. Seperti itu Pak. Jadi mereka ada gambaran bagaimana untuk mencapainya Pak. Gini, Ci. Sebetulnya saya ini passion saya itu sama kayak Pak Albert, Ci. Jadi kalau passion saya itu kalau bisa tuh nggak bisa presentasi via online, jadi harus onsite ketemu langsung. Karena kalau saya ketemu langsung orang itu saya bisa tahu orang ini bagaimana apa dia biasa aja penolak. Karena beberapa kali saya kan kalau kantor sekarang ini kan shifting ya, pas giliran WFO ke kantor itu saya naik Grab atau naik Gokar. Nah, pada saya naik Gokar atau Grab tuh saya ajak tuh drivernya ngobrol-ngobrol gitu. Itu paling dari kantor dari rumah ke kantor cuma setengah jam aja. Itu saya langsung praktekin itu mengenai AFC gitu. Nah, ini saya lihat beberapa ini tertarik si driver-driver ini gitu. Sampai bilang, "Oh iya Pak, boleh minta WA-nya Pak Suanda," dia bilang gitu. Padahal itu baru setengah jam ya, Ci ya. Mungkin saya bilang kalau lebih dari 1 jam lagi mungkin bisa closing ini gitu. Jadi saya pikir karena kalau saya buy online gini kadang-kadang saya nggak bisa lebih explore lebih banyak gitu ya tentang prospek kita itu. Makanya saya ada kebentur juga dengan pandemi itu ya cuma bisa WA call ataupun Zoom gitu. Makanya mungkin nanti coba saya ngobrol lagi sama Pak Albert bagaimana strateginya untuk ya bisa lebih baik lagi gitu sih. Iya, betul. Jadi memang kondisi sekarang kan kita tidak mungkin kita mau ketemu orang juga menolak ya kan Pak gitu loh. Betul, Ci. Jadi mau nggak mau Iya, yang Ci. memang yang menurut Bapak yang memang harus offline ya kita tunda dulu gitu. Tapi tetap kita sounding aja Pak. Jadi mereka kan tahu nih, oh suatu saat kalau mereka butuh atau dia mendengar dari pihak lain ya kan, mungkin dia bisa bertanya lagi ke Pak Suanda gitu. Halo, mungkin saya tambah sedikit ya. Ya. Jadi gini aja Pak Suanda, nah kan dari daftar nama, nah kelihatannya memang Pak Suanda ini lebih cocok untuk offline ya, ketemu langsung untuk lebih bisa meyakinkan. Nah berarti bagus, berarti artinya tunggu aja nanti pandemi ini berakhir, kalau bisa ada 1 orang lagi Pak yang mendampingi Bapak ya, sehingga closingnya lebih bagus Pak ya, seperti itu. Iya, Pak. Nah kalau memang belum ada nggak apa-apa, Bapak butuh cari 1 dulu yang bisa menjadi partner bisnis Bapak. Kalau udah bisa meyakinkan kan, kalau berdua kan lebih enak Pak, kita dapetin orang ketiga, keempat dan seterusnya ya. Nah tapi secara tidak langsung karena waktu kan masih panjang nih Pak. Nah Pak Albert juga tulis ternyata untuk yang jauh-jauh Pak, kan Bapak sales pasti kenal-kenal juga Pak dari kota-kota lain ya, atau misalnya sales yang dari kota-kota lain. Daripada kita nggak mungkin ketemu dia Pak, kan tidak ada salahnya Pak istilahnya gini, halo gimana ya kan, Konton kan gitu kan, nah ya kan. Sekarang kenapa? Karena kenalnya jauh-jauh Pak, ya ada di Pontianak misalnya gitu kan, ada di Papua, ada di Jayapura, tanggung Pak sekalian aja gitu. Toh Bapak juga nggak bisa ketemu ke sana. Nah, mana tahu Pak, Bapak meyakinkan dia dari segi ngobrol sebentar, ternyata mengundang dia ke Zoom Pak. Zoom termasuk salah satu alat bantu kita Pak. Kenapa? Coba hari ini sesinya Pak, ada 70 orang lebih Pak. Benar nggak? Dia tidak mendengarkan Bapak loh Pak Suanda. Dia mendengarkan dari kita semua loh Pak. Nah, ternyata dia bisa aja klik karena apa? Karena di sini teman-teman yang lain dia tertariknya itu loh Pak. Bukan karena tertarik sama kita ya. Jadi makanya kadang-kadang Zoom itu bagusnya kenapa Pak? Karena profil masing-masing orang banyak Pak. Nah kayak seperti sebelumnya kan Bu Novi juga ada bikin kan, ada sharing 5 orang. Nah ini kan masing-masing profesi berbeda-beda Pak. Nah kadang-kadang kita ngajak orang ini ibu rumah tangga masuk. Nah dia kan tertarik sama ibu rumah tangga Pak. Dia kan nggak mungkin ngajak yang tertarik karena profesi Bapak ya kan, Pak Suanda yang sebagai sales ya kan. Pasti dia akan bilang, saya ibu rumah tangga nggak pernah jualan. Nah tapi dia pasti akan tertarik sama cerita-cerita ibu rumah tangga juga ya kan. Iya kita sekarang memang work at home. Suami kita income-nya sekarang udah sudah ini pekerjaan berkurang. Nah kan kita sebagai istri juga harus membantu kan itu kan. Kalau bisa kita punya sumber yang lainnya apa salahnya kan itu kan. Nah kadang-kadang dia lebih tertarik karena
dari cerita orang lain ya, seperti itu Pak ya. Semoga Ya, makasih Pak. sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita akhiri aja. Kok Budi kayak udah ngantuk. Atau di banyak postingan ya? Banyak postingan dong, kita kan ngejar pairing juga. Ya dong. Oke, ayo, Emang. ada yang mau nanya lagi? Oke. Wah, di sini Jangan terlalu kayaknya. malam juga. Nah, oke lah kalau gitu. Ya. Oke lah kalau gitu. Kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya. Jadi satu Oke. pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan lagi. Oke, Terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, yuk. Pak Apa, Budi, Pak? tapi ini keluar dari topik ya. Saya cuma mau tahu Oke. aja. Sekarang Pak Ah. Budi ngejar Bushido titik keberapa gitu loh. Itu motivasi Saya saya. sekarang baru satu titik Pak Bushido Pak. Karena titik pertama Bushido, titik kedua mau ngejar ke Daimyo Pak. Nah yang ketiga baru mau ngejar ke Shogun Pak. Nah tapi sekarang ada member-member saya yang kerjanya mereka lebih giat, mereka lebih sukses Pak dari saya Pak. Nah contohnya Dr. Yudi. Nah Dr. Yudi sekarang mungkin nanti di akhir periode ini satu Bushido minimal 2 Daimyo. Nah satu lagi Sylvie Hendro. Sylvie Hendro dari Surabaya juga sama. Satu Bushido 2 Daimyo Pak. Jadi sebenarnya mereka punya income lebih tinggi daripada saya Pak. Nah itu tapi luar biasa di sini Pak. Jadi member kita semua pun yang penting bisa kerja lebih keras pun konsisten, pantang menyerah gitu kan. Dia akan dapat income lebih besar Pak. Nah ya seperti itu. Oke, makasih Pak Budi. Oke, infonya. semuanya, thank you semuanya ya teman-teman. Sampai ketemu Oke. lagi. Ketemu lagi di minggu mendatang. Tunggu, kita foto dulu, kita foto dulu. Foto dulu. Oke, Novi mau foto dulu. Oke. Buka kamera semua. Ya. Oke, 1 menit berbenah, 1 menit berbenah. Oke, sudah siap. Ini ada 3 slide ya. Ya. 3 slide. Saya mulai dari slide 1 dulu. Oke, Siap-siap. konnichiwa. Konnichiwa. Tunggu, oke, tunggu. Oke. Dulu disimpan dulu, oke. Oke, sekarang slide kedua. Oke, siap-siap. Slide kedua, konnichiwa. Oke, tunggu sebentar. Oke. Sebentar, saya save dulu. Oke, sekarang slide ketiga. Oke, konnichiwa. Wah. Sebentar. Oke. Thank you. Oke, selamat malam. Semuanya. Kita bertemu lagi hari Thank you. Kamis ya. Pak Budi. Thank you, Thank Marina. you. Elevate meeting ya, elevate meeting. Iya, bye. Halo, thank you Bu Marina, Erni, Makasih Pak Budi. Fani tadi. Thank you, Ya, thank you. Thank you. Sampai thank ketemu you, Kamis thank you. ya. Ya, makasih Pak Yo, Budi. dadah. Thank you Pak Budi. Semua.